Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara webinar parenting School Hikari yang diadakan 2 minggu sekali. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah nih partisipannya sampai 38 ya. Alhamdulillah. Pertama-tama saya akan mengucapkan dulu selamat milad ya buat Bunda Nungki. Barakallahu fi umrik. Kak, terima kasih banyak Ibu Alin. Ya, mungkin di sini banyak yang udah kenal Bunda Nungki ya, karena banyak dari komunitasnya PKBS ya di sini. Iya. Kali ini webinarnya akan berjudul Psikogenesis Pemulihan Luka Pengasuhan bersama Bunda Nungki. Sebentar saya bacakan CV-nya. Bunda Nungki adalah lulusan Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 45 di Surabaya ya Bunda ya. Dan Bunda Nungki adalah kontributor media nasional sejak 2013 dan beliau adalah pendiri Pusat Studi Psikologi Bawah Sadar. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bunda Nungki. Silakan Bunda. Makasih. Iya. Ada share-nya yang di email atau yang di WA tadi? Kalau email itu yang profilnya Bunda, karena kan nggak semua nggak semua kenal kan Bunda. Mungkin ada yang buka baru dulu kali ya. ini. Iya. Sudah terlihat? Sudah terlihat, tapi nggak jalan. Bentar. Halo. Sudah ya? Belum jalan juga. Belum jalan juga? Di saya udah jalan bentar ya. Belum jalan? Ini belum jalan juga? Kalau saya nggak jalan, freeze aja. Oh gitu. Stop share. Di saya juga freeze Mbak Alin. Oh bentar-bentar ya. Ini kan namanya. Udah jalan? Udah? Belum Bu, Sempat masih jalan. Sempat jalan tapi cuman sedikit, jadi piece by piece aja dan tidak ada suara.
Oh gitu ya? Iya, Taruh. mungkin agak kesulitan ya Bu Alien ya. Atau Agak. Bunda Nuki aja yang share ya? Yang ini. Aduh, filenya di mana? Caranya Bunda gaptek. Bingung Sebentar, cara sharing filenya. aku juga Bingung ya. Coba Bu Alin kirim ke saya, Bu. Apa? Ini kenapa? Profil. Bisa, profilnya Bunda ada. Bunda Nungki mau dijadikan host saja kali ya? Sebentar Bunda coba dibantu sama putrinya Bunda. Bentar ya, dicari dulu putrinya Bunda. Nggak bisa jalan ya Mbak Alien ya? Tadi ya, sulit ya? ini saya coba juga sama anak saya bentar ya. Oke, iya. Oke, kalau nggak bisa ya udah, Dek. Kalau nggak bisa nggak apa-apa dah. Mbak Lia lagi sakit. Oke. Langsung itu aja. Oke, jadi rupanya mohon maaf nggak bisa. Mbak Talia masih istirahat, tenggorokannya masih sakit. Jadi iya nggak apa-apa deh. Jadi itu sebenarnya tadi hanya profil Bunda gitu ya. Profil Bunda tadi udah sempat ngelihat kalau Bunda itu kontributor untuk berbagai media dari tahun 2013. Kita langsung aja ya, skip aja. Mbak Alien langsung ke materi Bunda aja. Ya. Oke, baik. Sebelum mulai, Bunda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Terima kasih banyak untuk kesempatan bagi Bunda dipercaya berbagi di komunitas Hikari. Bunda mengucapkan salam kenal buat ibu-ibu para pengurus Hikari. Di sini ada Ibu Hifizah Nur. Assalamualaikum Ibu. Ya, makasih. Terima kasih banyak Bunda. Udah Ya. mau ngisi. Sama-sama Ibu Hifiza, kemudian ya tentu Mbak Alin ya yang undang Bunda di sini, juga di sini kepada teman-teman komunitas Hikari, dan di sini juga ada sahabat Bunda di sini dari komunitas PKBS. Senang banget di sini bisa gabung lagi ya, ada Bu Teti, Bu Titi, ada Bu Sinta, dan Masya Allah banyak lagi yang Bunda tidak sebut satu persatu. Juga yang baru bergabung di sini, yang baru kenal komunitas PKBS Hikari. Halo, selamat ketemu. Senang bisa gabung di acara ini ya. Oke, silakan Bu Alin bisa dipresentasikan materi Bunda. Ya, sebentar. Iya. Ini. Oke, terima kasih. Ya, nanti Bunda juga membutuhkan papan tulis ya untuk gambar-gambar dikit. Ya, nanti ya papan tulis di sini di online. Nanti dibantu ya kalau Bunda kebingungan cara menampilkan papan tulis. Ya, kita mulai ya sekarang mengenai keilmuan psikogenesis ya. Nah, sebelum kita cerita lebih lanjut, apa sih makhluknya psikogenesis itu? Izin ya, Bunda ngedongeng dikit. Soalnya materinya rada-rada abstrak. Tapi ini dongeng kisah nyata ya. Cuman Bunda cerita dulu. Oke, next. Ya. Oke, tadi mungkin maaf tadi sebelumnya Bu Alin bisa mundur sedikit. Tadi ada tulisan PKBS singkatan dari psikologi komunikasi bawah sadar ya. Bunda nih apa sih kok komunitasnya nggak sadar-sadar? Ini komunitas apa nih? Ini komunitas klinik atau komunitas apaan ya yang nggak sadar-sadar gitu ya? Ya nanti Bunda ceritain apa sih itu bawah sadar. Nah sekarang Bunda mulai dulu deh dongengnya ya, biar nggak bingung apa itu. Oke, next silakan Bu Alin.
Nah, ini dia. Teman-teman di sini dan para sahabat sekalian, siapa yang pernah mengalami ini? Atau mungkin kenal dengan orang yang mengalami ini, yaitu apa? Ikut kelas parenting bukannya makin happy, makin dapat solusi, yang ada makin stres. Kenapa stres? Karena udah tahu nyubit kan kagak boleh, mukul nggak boleh, bawel kagak boleh. Tapi tuh perasaan kalau nggak ceplas-ceplas, kalau nggak gini-gini, nggak puas rasanya. Ya, ada nggak? Ya, gitu. Itu Bunda sampai beberapa klien Bunda sampai ngomong begini, saya tidak mau ikut kelas parenting lagi Bunda. Kenapa? Nggak ada gunanya. Bikin saya stres gitu. Jadi ini buat sahabat-sahabat, kalau Anda nanti atau guru di sini kok ada orang tua yang bolak-balik diundang kelas parenting kagak pernah datang. Nah, bisa jadi itu bagian dari kelompok yang ini. Ikut kelas parenting bukannya makin oke, makin stres ya. Jadi memang ini apa ya? Itu ternyata banyak masalahnya itu tuh ilmu psikogenesis ini salah satunya lahir ya gara-gara ini nih. Gara-gara Oke. Baik, tadi ada yang minta admit Bunda masuk sudah ya, Bu Alin ya? Sudah di-admit ya? Udah, tadi ada beberapa sudah di-admit ya, Bu Alin? Sudah. Oke, ya. Nah, jadi ini real. Banyak yang murid-murid Bunda itu banyak yang lapor ini, klien juga gitu ya, ikut kelas parenting kok makin stres Bunda. Kemudian pernikahan yang berulang kali gagal juga. Misalnya gagal karena apa? Karena KDRT, karena perselingkuhan, karena obat. Kalau pernikahan itu gagal satu kali wajar. Belum pengalaman, dikibuli, ya enggak? Tapi kalau sampai pernikahannya sampai 2 kali, 3 kali, itu kan kita jadi mikir, ini orang kagak pernah belajar apa gimana? Kok ya bolak-balik mau dibohongin ya? Gitu. Dapat lagi laki-laki yang tipe sama terus-menerus. Gitu. Ya, mungkin juga kita bisa lihat contohnya dari artis, kagak usah sebut artis apa. Udah ngerti ya? Artis siapa yang punya problem seperti itu. Nah, ini masalah kegagalannya berulang terus gitu ya. Dan Bunda juga sebagai seorang marital counselor juga menemukan bahwa ternyata ada hal-hal dalam kasus pernikahan itu yang membutuhkan bantuan dari psikologi di bawah sadar itu sendiri. Nanti dia Bunda cerita lebih jauh lagi ya. Kemudian ini bad repetition condition, yaitu kondisi buruk yang berulang-ulang terus. Apa itu? Misalnya ini kisah nyata ya. Mungkin kita sendiri juga. Misalnya kok kita terus-menerus kerja, dapat bos yang galak terus ya. Itu ternyata ada hubungannya dengan bawah sadar ya. Atau kita ngelihat ada kondisi-kondisi yang ironik ya, ironically gitu. Contoh gini, ini kasus nyata. Ada klien Bunda, dia seorang pengusaha wanita, mampu ya, kaya, punya anak satu-satunya perempuan, anaknya itu pendidikan dokter spesialis, karena kaya, akhirnya juga punya rumah sakit. Kira-kira nih, kalau menurut teman-teman di sini, sahabat Bu Alin ya, kira-kira ini cewek nikahnya sama siapa? Coba kira-kira nih, tebak, ayo. Nikahnya sama siapa tuh? Perempuan loh, satu-satunya kaya raya, punya rumah sakit, dokter spesialis. Sama dokter, iya. Terus apa lagi? Kalau nggak dapat dokter, orang kaya juga, ya, gitu. Kan begitu kita pikirannya ya, semua juga mikirnya kayak gitu ya. Tapi tahu nggak? Kenapa kok sampai mereka datang ke Bunda? Karena apa? Karena si anaknya ngotot ingin nikah dengan seseorang yang nggak punya pekerjaan, pengangguran. Udah nganggur, udah males, nggak ada apa-apa. Pokoknya nggak ngapa-ngapain itu orang. Itu orang mantan pacarnya dulu waktu SMA, kuliah itu bolak-balik drop out, kerja juga nggak beres, jadi pengangguran, ya. Terus mau nikah sama ibunya ini. Makanya ibunya konsul sama Bunda. Karena apa? Karena stres. Bu, anak saya cantik, satu-satunya, kaya raya, dokter spesialis, masa nikah sih? Saya punya mantu, yang mantunya ini nih kayak novel. Iya, serius. Masa Bu, saya harus memiliki menantu, yang menantu itu pemalas, ya, yang harus dinafkahi sama anak saya, yang tinggal enak, tinggal terima beres. Ya, gimana perasaannya orang tua?
Ya, gitu. Tapi anaknya bilangnya apa? "Mah, sudahlah, Mah. Aku sudah pacaran dengan banyak laki-laki. Percuma, Mah. Nggak ada laki-laki yang beres. Cuma dia aja yang baik, Mah." Baiknya di mana? Kata si anak. Baiknya, "Mah, saya uang sudah punya. Karir sudah punya. Ya, duit saya punya, Mah. Cuman satu yang saya nggak punya. Laki-laki yang cinta saya, bisa nyenengin saya." Halo. Mau ngapain tuh kalau kayak gitu? Laki-laki yang nyenengin dia. Apa versi laki yang nyenengin dia? Yang bisa manjain dia meskipun dia nggak kerja. Ya, yang penting pokoknya selalu siap di sampingnya dia. Walaupun itu laki-laki nggak ada pekerjaannya, tidak punya status. Ya. Oke, nah itu yang kasus ironi. Dan mungkin sekitar kita banyak hal-hal seperti itu, ya. Kok mau ya ada perempuan mau ya kerja keras setengah mati, laki-lakinya asik-asik aja, bahkan selingkuh sama perempuan lain. Tetap aja itu perempuan nerima. Goblok itu perempuan. Ada ya di sekitar kita kayak gitu, banyak yang ketawa. Jangan-jangan diri sendiri juga begitu yang ngerasain. Iya, aduh Bunda jangan buka aib, kelihatan soalnya dari gesturnya dari layar. Langsung tutup kamera, cepet-cepet tutup kamera. Bahaya nanti dibaca sama Bunda semua bocor. Ya, tenang. Justru makanya di sini ini kenapa kita belajar bareng. Dan Bunda nggak akan bocorin. Ya, kenapa? Rugi Bunda, harusnya kan dibayar, tarifnya Bunda mahal. Nganalisis satu-satu di sini enak aja. Ya bercanda nih. Kita lanjut lagi. Next, Bu Elin. Nah ini dia. Kenapa sih kok Bun bisa terjadi kayak gitu? Ini si Paul McKenna, beliau seorang psikolog dari Inggris. Paul McKenna bilang gini, ini dalam bahasa Inggris ya, bahasa aslinya beliau. Ini Bunda terjemahin. Jadi ternyata orang dewasa, kita nih orang dewasa, ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita waktu kecil yang tidak terpenuhi. Nah, ya, kejawab enggak? Kenapa itu cewek, kliennya Bunda, ngotot nikah dengan pengangguran? Ya, karena apa? Karena dia ngelihat dari kecil, bapaknya nggak ngapa-ngapain. Bapaknya cuma di rumah, kalah power sama emaknya. Ya, itu. Maka, di bawah sadarnya si perempuan ini, dia nggak butuh laki-laki superpower. Dia butuh rasa nyaman, sama seperti apa yang sudah dibangun oleh ibunya dari awal. Apa itu? Ya, ibunya yang ngambil keputusan semua di rumah, laki-laki tinggal nurut, tinggal manut. Makanya hubungan cinta dia selalu tidak pernah sukses dengan laki-laki yang apa? Laki-laki yang lebih hebat, laki-laki yang laki-laki pokoknya yang ngambil keputusan gitu nggak bisa. Dia butuh laki-laki yang hanya, kalau Bunda bilang mamas boy, udahlah terserah katanya mama aja. Jadi mirip seperti laki-laki, tapi laki-laki dewasa tapi perilakunya kayak anak-anak. Ya, yang itu Bunda bilang mamas boy. Boy kan laki-laki, kayak mama. Jadi mama nurut. Mama bilang apa nurut, ya. Makanya dia lebih cocok dengan si mantannya yang apa? Mantannya yang selalu nurutin, maunya apa, disuruh ke sana ikut, disuruh sana ikut, nurut. Ya, wajar ya. Nah, itu tadi. Nah, itu yang kita nggak sadarin. Ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita tidak cari pasangan yang menurut logika itu cocok, tapi memenuhi kebutuhan bawah sadar kita. Oke, next. Nah, ini adalah sebagian ahli yang Bunda kutip ya. Jadi N.T. Ward itu mengatakan bahwa kita tidak hanya mewarisi secara genetik dari orang tua kita itu kulitnya, rambutnya, tinggi badannya, ya enggak. Tapi ternyata menurut Teach Ward kita juga mewarisi emosinya. Ya, emosinya, perilakunya juga diwarisi. Makanya jangan aneh. Nih, ada anak kita nggak pernah ketemu sama kakeknya. Atau kakeknya itu berada jauh di negeri lain, di Alaska kali ya. Kagak pernah ketemu cucunya. Tapi kok cara perilakunya, cara ngomongnya, kesenangannya mirip banget sama orang tua kita. Udah nggak? Rasain nggak? Ya, karena itu tadi diturunin.
secara apa? Emosi itu diturunkan. Bahkan kalau Bunda baca nih dari Dr. Beverly Tahu, yang diturunkan itu bukan hanya emosinya, tapi lukanya juga diturunkan. Ini luka orang tua, yang orang tua itu ada permasalahan gitu ya, yang nggak selesai, luka warisan dari generasi di atas nih ya. Misalnya dari dulu tuh kita tuh orang tua kita ada isu apa gitu ya yang nggak terselesaikan. Kalau menurut Dr. Beverly Tahu itu ada beberapa yang itu terwariskan. Jadi selingkuh ternyata diwarisin ternyata, apalagi narkoba, drugs, kemudian senjata, drug ya. Kalau di Amerika kan drug, kan beliau kan orang Amerika ya, psikiater dari Amerika. Terus kemudian judi ya, kemudian konflik pertengkaran, senang bertengkar. Jadi keluarganya dari atas emang suka bertengkar, itu diwarisin ternyata ke anak-anak keturunannya. Itu kata Dr. Beverly Tahu. Ngeri ya. Ternyata, waduh, perilaku kita nggak cuman genetika aja yang diturunkan, bahkan juga emosinya yang diturunkan ya. Nah, ini di sebelahnya ada Mark Wallin. Buat sahabat di sini yang ngerasa gini, Bun, saya sudah mendidik anak saya sesuai dengan ilmu parenting, itu saya ikutin tuh kata-katanya ahli, kata-katanya ustadz, tapi anak saya kok ya masih bandel, Bun ya Allah Bun, goda banget gitu. Nah ini kata Mark Wallin. Mark Wallin ini mengutip sebuah, Bunda lupa apakah beliau yang riset ataukah dia mengutip sebuah riset. Jadi ceritanya gini, ada sebuah studi anak-anak bandel itu diteliti riwayat masa lalunya, diambil dari generasi di atasnya. Dan ternyata anak-anak ini walaupun dibesarkan dari orang tua yang cara mendidiknya bagus, gak pernah dikerasin, orang tuanya berpendidikan, pokoknya bagus banget lah anak ini dididik. Ternyata anak ini tetap bandel. Mengapa? Karena ternyata anak ini mewarisi luka dari kakek neneknya. Kenapa? Kenapa kakek neneknya semua anak-anak bermasalah ini punya warisan yang sama, yaitu apa? Anak-anaknya, kakek neneknya itu ancestornya itu ternyata mereka adalah survivor di perang dunia. Ya, punya kegetiran, mereka pernah jadi tawanan, merasakan susahnya kehidupan saat itu. Jadi itu lukanya ternyata masih tersimpan ke anak-anak keturunannya. Walaupun bapak ibunya ngasuh dengan sangat baik, nggak ada kekerasan di situ. Nah, ini menarik ya. Ini ada di jurnalnya ya. Kemudian ini menarik para peneliti dari Amerika, mereka kemudian meneliti juga di Amerika. Bener nggak sih anak-anak yang bandel-bandel begini padahal riwayat pengasuhannya bagus itu ternyata kasusnya sama di Amerika. Kasusnya sama dengan di Eropa. Ternyata sama. Ternyata nenek moyangnya itu adalah bagian dari orang-orang yang kena imbas dari depresi besar waktu The Great Depression di Amerika. Ya, wow. Jadi buat sahabat di sini yang anaknya mungkin bandel, ya, pada udah diajarin, ya, udah diterapin ilmunya sebaik mungkin, bisa jadi anak-anak Anda mewarisi tadi luka dari kakek nenek moyang mereka, ya, gitu. Jadi jangan salahin diri sendiri deh, ya. Itu bukan semuanya salah Anda, ya, gitu. Ntar kita cerita deh gimana cara nanganinnya ya Bunda ya, ya, gitu. Oke, next. Nah ini dia, siapa sih yang bertanggung jawab sampai itu terwariskan? Nah ini nih mesinnya, ini Bunda cerita ini mesin bawah sadar kita ya. Kita ini kan selama ini selalu berpikir bahwa apapun itu kita ambil misalnya gini, kesukaan kita, siapa yang suka es krim stroberi, es krim coklat, sukaan kita nonton film tertentu, lagu tertentu ya. Ada yang suka lagu dangdut, ada yang nggak suka dangdut, ada yang lebih suka rock, ada yang suka jazz gitu ya. Itu ternyata apa? Ternyata itu semua dikontrol oleh bawah sadar kita. Termasuk milih jodoh. itu dikontrol oleh bawah sadar kita. Ya. Jadi begitu powerfulnya bawah sadar kita sampai banyak ahli yang mengatakan bawah sadar itu menguasai, bahkan siapa ya, ada ahli kok jadi lupa Bunda, itu bilang katanya sampai 98-99% kemampuan bawah sadar sampai segitu. Ya, jadi apapun itu yang kita lakukan itu akan terekam di namanya di bawah sadar ya. Nah, bawah sadar kita ini
dia itu tetap bekerja 24 jam. Enggak peduli kita tidur pun bawah sadar ini tetap bekerja. Contoh, kerja bawah sadar adalah saat kita bangun tidur. Siapa sih yang ngebangunin? Ntar bangun jam 5, ntar bangunnya jam 6. Siapa yang bangunin sholat subuh pas azan? Atau mungkin di sini ada kebiasaan, kalau dengar azan langsung otomatis bangun. Itu semua dari bawah sadar yang mengendalikan. Ya, kinerja bawah sadar ini berbeda dengan kinerja sadar. Kalau sadar kerjanya by logika, ya. Otaknya itu dipandu, maaf, driver di otak ada di otak kiri, ya. Makanya kalau kita ngitung-ngitungan kita bisa cerita nih, oh ya kalau 1 ditambah misalnya 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, tahu dari mana? Dari otak logika karena bisa diurai. Nah, tapi bawah sadar drivernya itu otak kanan ya, yang bertugas untuk imajinasi, bekerja berdasarkan emosi. Maka data yang direkam oleh sadar dengan bawah sadar itu bisa jadi beda. Kesadaran kita. Nah, next Bu Elin. Nah, ini dia. Ini mirip kayak gini nih. Kerja bawah sadar dan sadar. Kerja kesadaran kita bisa saja merasa kita baik-baik saja. Ya, kayak pakai kacamata tuh, kacamata kuda tuh, kacamata VR. Kayaknya baik-baik saja. Sering tuh Bunda di pelatihan tuh. Ya, kayak kemarin kita ada pelatihan IQ IZ. Ya, ada peserta tak suruh nulis. Nulis deh gitu. Terus Bunda analisis, kamu kenapa? Enggak, Bu, saya baik-baik aja. Enggak, kamu enggak baik-baik aja gitu. Tapi coba deh kamu analisis sendiri. Nah, setelah dianalisis, dia sendiri analisis, Bunda cuma kasih caranya. Dia ngomong, iya Bunda ya, ternyata saya nggak baik-baik aja Bunda. Ternyata saya itu sedang marah Bunda. Jadi dia lagi ada proyeknya itu gagal ya, maksudnya tidak lolos di pitchingnya, tapi justru pihak yang lulus itu justru ngajak dia bekerja sama karena kan ternyata proposal yang menang tuh punya proposalnya dia, cuman karena dia nggak mau bayar apa tuh, ya biasalah ya, kita udah tahu namanya uang pelicin, dia kan sangat idealis, dia nggak mau pakai uang pelicin segala macam, jadi yang diloloskan adalah pihak yang bersedia ngasih pelicin gitu. Dia marah karena ternyata pihak yang menang ini nggak tahu bagaimana caranya menjalankan programnya, akhirnya panggil dia untuk menjalankan program dia gitu loh, menjalankan program gitu. Dia marahnya di situ. Kok saya diginiin Bun gitu. Tapi tadi ya kesadaran itu dia kunci, dia mengatakan saya baik-baik saja, saya nggak apa-apa, padahal sebenarnya dia sangat marah. Nah, kesadaran kita seperti itu. I'm okay, I'm good, tapi ternyata I'm not okay. Ya, itulah kesadaran kita seperti kesadaran kita itu bisa beda. Contoh lain, Anda mungkin sahabat ngerasa saya ibu yang baik loh, saya nggak pernah marah, saya sabar banget. Coba tanya ke anak-anaknya. Belum tentu. Ini sering kalau di praktek Bunda. Ya, saya tuh baik Bunda, saya perhatian sama anak saya gini gitu. Ternyata anaknya cerita sama Bunda, ibu saya tuh Bunda ya, itu suka mukul saya, suka nyubit saya, suka giniin saya gitu. Terus waktu dikonfrontasi, ibunya bilang apa? Enggak kok Bunda, saya nggak pernah bermaksud ngejahatin anak saya, nggak ada gitu. Ternyata si ibu ini hanya meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya dulu pada waktu ibunya ini kecil, kalau dia nakal harus dihukum. Dasarnya apa? Anak kalau tidak dihukum nggak akan ngerti, nggak akan pernah belajar dari kesalahannya. Dan setiap kesalahan itu harus dihukum. Itu konsep dia yang terekam di bawah sadar. Jadi bagi dia mukul, nyubit, ya itu bukan suatu kesalahan. Saya justru menjalankan peran sebagai ibu yang baik. Karena apa? Di bawah sadar dia, ibu yang baik memang harus seperti itu. Harus jadi monster dalam tanda kutip, ya. Nah, itu yang Bunda bilang, betapa kesadaran kita dengan bawah sadar kita bisa jadi berbeda. Oke, next. Nah, ini dia. Manusia itu kan makhluk simbolik, ya. Iya, kita semua hidup itu penuh simbol. Coba lampu lalu lintas. Kenapa kok kalau hijau kita nyala, kalau merah kita berhenti? Tahu dari mana? Simbol kan? Benar enggak? Ya kan? Jadi semua itu simbol dalam kehidupan kita, ya. Nah,
karena manusia ini simbolik semuanya, maka sebenarnya proses-proses bawah sadar yang kita nggak sadari ini sebenarnya bisa ditarik dengan mempelajari simbol. Nah, inilah yang menjadi studi dari psikogenesis. Ya, silakan Bu Alin. Nah, ini dia definisi dari psikogenesis. Ntar gini, jangan dicari ya di internet ya. Psikogenesis itu apa? Jangan dicari ya. Karena apa? Psikogenesis itu bunda yang bikin, bunda yang nyiptain. Kagak bakal ada di internet istilahnya ya. Jadi kita jadi psikogenesis ini percaya bahwa perilaku itu timbul itu karena ada suatu proses perekaman di bawah sadar kita. Ya, dan proses perekaman di bawah sadar ini yang akan menyebabkan kita akhirnya berperilaku sesuai dengan program, sesuai dengan mesin yang terekam di bawah sadar itu. Ya, nah kita nggak sadar mesin ini bikin trouble dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, disinilah kita peran psikogenesis adalah mempelajari makna simbolik dalam struktur bawah sadar itu bagaimana, caranya bagaimana, next. Ini. Nah, jadi ini adalah diagram psikogenesis ya. Inner itu adalah sebutan untuk program di bawah sadar. Mungkin sudah tahu ya di sini karena sering ikut Hikari, mungkin Hikari pernah ngadain yang namanya materi inner child. Kalau teman-teman psikolog kayak udah pada tahu ya inner child itu apa. Jadi nggak perlu cerita ya. Jadi inner child itu program di bawah sadar kita. Tapi ternyata banyak inner lain loh. Nggak cuman inner child aja. Ada inner couple, inner talk, tuh banyak ya, inner mate, inner ancestor, banyak banget ya. Jadi ini program-program di bawah sadar kita. Nah, cara penggunaannya psikogenesis ini apa? Klien itu atau orang yang mau kita tes untuk tahu peta bawah sadarnya itu apa, itu disuruh untuk gambar. Ya, ada instruksinya. Ya, instruksinya kalau untuk inner child, tolong gambarkan bagaimana Anda merasakan diri Anda dulu ketika umur 0 sampai 10 tahun. Jadi dia gambar apa? Bebas, suka-suka dia. Dan 10 kolom ini harus diisi semua dengan gambar. Ya. Jadi dari situ kita kemudian kita baca contoh kita baca gambar makna gambar yang dia buat itu ya. Oke. Nah, contohnya gimana nih? Maaf, sekarang jam berapa ya sayang ya? Udah telat belum? Oh ya, sebentar. 10.32, Bun. Oh, Masya Allah, nggak kerasa ya udah 10.32. Oke, bisa papan tulis bisa nggak ditampilkan gimana nih caranya? Bunda mau gambar. Contoh gini deh, ada orang yang menggambarkan kehidupannya dia itu waktu masa kecil dia gambarin pohon kelapa. Ya, gini ya, ini kenapa sih Bunda nggak tampilkan gambar-gambar dari klien-klien yang mengikuti program psikogenesis? Karena gini, psikogenesis itu dibikin dalam kertas, kertasnya tuh gede, ukuran apa ya? Gede deh, pokoknya kertasnya kayak gede di situ. Supaya apa? Supaya klien itu bisa gambarnya bisa bebas gitu. Makanya ukurannya gede. Susah Bunda mau potret gimana ceritanya mau potret kertasnya gede banget ya. Tapi bisa kebayang nggak? Di inner child ini misalnya ada dia gambar itu pohon kelapa. Terus Bunda minta tolong ceritain pohon kelapanya gitu ya. Dia cerita, iya Bunda, jadi kehidupan saya itu Bunda, kehidupan dia saat ini ya, dia cerita setelah dia gambar, terus kemudian kan ada sesi sharing. Dia cerita, Bunda, saya itu saat ini tuh hidup saya tuh susah banget. Saya tuh nanggung itu 5 orang, Bunda. Anak saya itu ada 2 yang dia ABK gitu ya. Satunya satu yang normal, kemudian saya nanggung suami, kemudian saya nanggung apalagi ya, banyak ya, ada 5 orang dia cerita. Terus Bunda nanya sama dia, kamu kan gambar kelapa? Iya. Kalau menurut kamu, buah kelapa itu apa artinya? Dia bilang, buah kelapa itu beban sih Bunda, karena kan bikin berat pohon kelapanya. Oh gitu, beban. Oke, sekarang coba kamu hitung, buah kelapanya ada berapa di gambar kamu? Ada 5. Kaget dia. Tadi dia bilang apa? Ada 5 orang yang menjadi beban dia kan? Waktu Bunda tanya, arti buah kelapa bagi kamu itu apa? Beban. Kaget loh. Iya Bunda ya. Kenapa ya? Gitu. Terus bisa ya Bun ya? Ya kita lihat karena ternyata refleksi itu ada di pohon kelapa itu. Jadi dari kecil
inner child-nya dia diajarkan oleh orang tuanya, kamu itu anak sulung, kamu itu harus menjadi apa? Contoh, harus menaungin semua adik-adiknya. Makanya sampai dia udah gede pun, adik-adiknya semua udah besar, udah dewasa, adik-adiknya semua jadi benalu dia. Karena itu mindset-nya dia seperti itu. Ya, bahkan nggak cuma adik-adiknya, suaminya pun juga jadi benalu juga bagi dia. Sedih nggak? Karena itu program yang dipelajari. Ya, dan itu terbaca di skema gambar dia. Terus kemudian apalagi ada yang inner mate itu adalah bagaimana kita berespon sebagai pasangan, ya. Mate itu pasangan hidup. Ya. Ada kliennya Bunda yang dia itu nikah selalu dapat cowok yang cowoknya itu selalu bergantung sama dia. Ya. Saya sampai bingung kenapa begitu ya Bunda ya. Ternyata gambarnya adalah perahu layar, tapi layarnya sobek. Ya, dia cerita karena layarnya sobek Bunda, maka harus pakai mesin di perahu. Siapa yang harus mengarahkan mesin itu? Bunda tanya dia. Gitu. Jadi itu bayangannya dia bahwa dia kalau nikah saya harus mendukung pasangan saya harus jadi orang kedua dalam pernikahan. Ya, itu yang terjadi akhirnya. Nah, jadi itu dahsyat banget ya. Ternyata gambar-gambar itu bukan sekedar gambar, tapi mewakili emosi yang kita sembunyikan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini Bunda bingung gambarnya pindah-pindah. Oh iya, ini ya Bu Alin ya, nyiapin papan tulis. Iya, jadi terima kasih Bu Alin ya. Nah, jadi ada klien Bunda yang gambar di inner child-nya dia. Iya, oke. Ini gimana ya? Bu Alin nggak usah deh, kayaknya ini gimana cara bikin nggak bisa digerakin ini Bu Alin spidolnya ini. Sebenarnya pingin ya. Oh ini siapa yang gambar nih? Siapa Bu yang Alin? gambar nih? Bukan Bunda yang gambar. Bukan aku juga. Nah loh, kok bisa jadi gambar gini? Oh bisa. Kayaknya bisa Bunda coba. Nggak bisa nih sayang tuh. Bunda gerak-gerakin nggak jalan. Nggak tahu ini siapa punya papan tuh, siapa punya pensil yang jalan tuh. Melani, Bun. Farhah ya, ada tulisannya Farhah, gambarnya Farhah. Lah Bunda sendiri malah nggak bisa gambar. Gimana ini ceritanya? Ayo Bu Farhah aja yang gambar, kita baca bawah sadarnya gimana. Mau gambar Bu Farhah? Ya, Bu Farhah lagi banyak problemnya dan pingin dibaca program bawah sadarnya gimana gitu ya Bu Farhah ya. Enggak, kebetulan saya lagi coba tanda pena di situ. Oh kok bisa gitu. Ya iya kalau mungkin Bunda ada tanda penanya. Bunda nggak bisa malah nggak bisa. Kendalinya malah di Bu Farhah tuh kan. Hifizah Nur. Yang gambar malah Hifizah Nur. Ini ketahuan nih program bawah sadarnya ini jalan ini. Apa? Semua pada pingin dianalisis. Bunda bawah sadarku gimana Bunda? Jangan-jangan aku banyak errornya. Bunda nggak ada pena, gambar pena ya di komputernya ya Bu? Oh ini nih. Bu, nih banyak permasalahan nih Bu di sini. Jadi pengen coba-coba Bu. Cari gambar pena Bu. Kenapa? Cari gambar pena di komputernya. Iya, gambar pena terus diklik gambar penanya. Ada nggak Bun? Bunda nggak ada malah. Kalau di HP di pinggir sebelah kiri. Kalau di HP sebelah kiri. Nih view option. Mana nih? View optionnya malah nggak ada. Malah ada tulisannya gini. Stop partisipan sharing. Nah. Ini Bun, coba anotate deh Bun. Anotate bisa nggak diklik? Iya, anotate. Oh, oke ya. Oke, ini udah Bunda udah bisa ya. Udah bisa ya? Ya, udah. Oke, sip. Oke. Jadi ini memang kelihatan ini lagi banyak yang masalah ya, makanya lagi butuh healing. Nah, oke. Ada yang ngegambar hati. Boleh tuh dianalisis ya, karena tuh hati itu termasuk simbolik ya. Coba pada gambar hati deh, ayo Bunda mau analisis itu. Gambar hati, tapi hatinya harus pakai warna beda. Harus pakai warna yang berbeda. Oke, warnanya beda. Gimana Kak? Mau nulis gimana Kak? Ya, annotate. Oke.
Oke, udah ya? Udah gambar? Nah, oke, dah cukup. Ya, kita analisis. Iya, aduh, udah stop, banyak banget. Gambarnya numpuk, entar. Stop dulu, stop dulu, stop dulu. Nah, ini Bunda kalau lagi pelatihan, kalau mau ngebaca arti dari gambar simbolik itu paling gampang itu kalau kita gambar hati ya, karena semua orang pasti bisa gambar hati. Cuman ternyata hatinya macam-macam. Coba lihat, ada hati yang hitam. Bunda nggak tahu siapa. Kebaca nggak sih hati hitam siapa? Nggak kebaca kan? Punya siapa? Oh, Eliza. Eliza. Ketahuan. Gak apa-apa nih. Bunda baca ini. Bu Eliza. Yuk. Dibacain serius. Nggak apa-apa nih. Bu Nggak Eliza. apa-apa, Bun. Karena apa-apa. milih warna beda aja tadi, Bun. Oh ya, ya. Kalau Bunda sih kan tadi warnanya instruksinya karena beda ya. Gitu. Ya. Oke, sekarang yang kita lihat dulu hatinya Bu Eliza. Ya. Bu Eliza, ini gambarnya hati. Hati itu kenapa sih simbolik untuk dua orang itu selalu hati? Karena namanya cinta butuh dua orang. Kita mencintai dan dicintai. Bener nggak? Masa ya cinta sama diri sendiri? Itu mah namanya apa tuh kalau dalam psikologi apa namanya Mbak Sinta? Mencintai diri sendiri apa tuh? Oedipus ya? Oedipus kompleks. Narsistik ya. Narsistik atau Oedipus kompleks ya. Oke. Nah, masalahnya kenapa kok stop dulu, yang lain nih Bunda lagi nerangin, sibuk aja ngegambar. Nanti ketahuan loh yang gambar itu artinya apa, bikin malu loh ntar kalau jelek artinya. Udah stop dulu. Nah, sekarang kita kalau ngegambar kan butuh kan gambar itu sebenarnya adalah simbolik diri kita dan orang lain, pasangan kita. Benar nggak? Nah, ini contoh ya. Bunda kasih ini nih. Berarti di sini ini Bunda kasih biru ya. Nih, ini Bunda nih. Nih, lihat nih. Ini adalah cermin kita dan pasangan. Ya enggak? Ini kita dan ini pasangan. Ibu sahabat semua di sini coba perhatikan, yang satu ini adalah area kita. Dua ini adalah area orang lain, pasangan kita. Ya, kalau Anda gambar ini sambil memikirkan anak, berarti dia anak. Kalau kita gambar ini sambil bayangin suami, itu adalah suami. Ya, jadi biasa Bunda kalau lagi training, oke, ini ada tulis nama anak Anda, suami Anda, di sebelahnya kasih hati. Itu kelihatan langsung tuh kualitas hatinya gimana. Nah, bagaimana cara bacanya? Simple. Satu itu adalah diri kita, dua adalah pasangan kita. Kita lihat di sini, tingginya mana sama tingginya? Tingginya mana? Tinggi mana? Tinggi kita atau tinggi satu atau tinggi dua? Tinggi dua. Tinggi dua. Apa artinya? Semakin lebih tinggi cintanya, Bunda. Siapa? Suami. Pasangan kita lebih tinggi cintanya, ya. Iya, kita bisa jadi cintanya lebih tinggi, lebih besar. Tapi bisa jadi di balik cintanya yang terlalu besar itu terlalu banyak tuntutan di dalamnya. Hati. Masya Allah. Ya, mengapa? Lihat ini ada penyempitan di sini. Area ini. Lihat, nyempit kan? Kenapa nyempit? Menyempit itu berarti sesuatu yang jepit kan? Sementara lihat, ini besar. Ini besar nih, lihat. Ya kan? Tapi meskipun besar, tidak tersambung. Bisa lihat nih? Tidak tersambung. Jadi cinta saya besar, tapi cinta saya itu terbuka. Terbuka artinya apa? Nggak nyambung. Kadang-kadang saya capek, makanya saya putus. Ya, Bu Eliza. Tuh, Bu Eliza langsung. Udah Bunda, stop Bunda. Kupas tuntas Bunda, nggak apa-apa. Jangan nangis nanti. Udah, Nangis nah, ini Bombay. informasi ya. Ini informasi buat sahabat semua. Bagaimana tulisan kita nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Ya, Bunda itu karena Bunda itu kan dari LPSK berdiri udah jadi psikolog di situ ya. Dari tahun berapa tuh LPSK berdiri? Udah belasan tahun ya Bunda di LPSK. Itu Bunda selalu ketemu untuk korban-korban yang pelecehan seksual. Mereka tuh kalau gambar ya, kalau perempuan, maaf ya, ini Bunda kasih tintanya yang beda nih, biar bisa kelihatan tintanya yang mana ya.
Kita cari yang hitam dah. Nah, ini ya. Ini Bunda nih. Nih, kalau korban itu pelecehan seksual itu perempuan, gambarnya selalu begini dia. Insya Allah. Jadi hapus. Tar. Gimana nih caranya nulis drawing? Nah, dia gambarnya selalu begini, lingkaran. Nih, gini. Ini. Kadang-kadang dia gambar juga ada batang. Ini. Tahu nggak arti apanya? Tahu nggak artinya apa? Kemaluan ya kan? Gitu. Terus kalau laki-laki yang dia mengalami kekerasan seksual, gambarnya selalu banyak benda-benda falik. Falik itu penis ya, bahasa Latinnya penis. Nih, gambarnya gini, banyak sekali gini-gini nih. Nah, tapi nanti gambarnya dilukain, entah diginiin. Ini. Nih. Karena apa? Kemarahan pada objek seksual. Ya, karena tadi ya dia mungkin disodomi gitu kan, atau kemaluannya dia dilukain, bahkan ada yang sampai dihabisin gitu ya. Jadi ada proses kastrasinya di situ. Jadi betapa simbolik itu bisa mewakili perasaan kita. Coba lihat sahabat aja, gambar kayak gini aja, dari gambar hati aja udah kelihatan kan. Baca sendiri ya. Kenapa gitu. Nah, ini kan tadi bisa di sininya, ini tinggal dibagi dua. Nih. Tuh, cinta saya sangat besar, tapi pasangan saya kurang peduli pada saya. Gitu. Ini yang ngomong bahwa sadar. Bukan sadar. Sadar mah bisa saja ngerasa I'm okay. Benar kan? Tapi sadar Anda belum. Jadi kecenderungan kita, kalau kita merasa ada sesuatu yang pain, itu akan direpress. Karena apa? Karena kesadaran kita tidak ingin terganggu dengan fakta-fakta. Makanya Bunda bilang kesadaran kita itu bisa membohongin kita bisa denial, ya. Bahkan itu bisa mempengaruhi kepribadian dan kesehatan kita. Contohnya apa? Orang autoimun. Tahu nggak kenapa orang autoimun itu jadi autoimun? Karena orang autoimun, personality-nya adalah dia mengatakan semua orang itu baik. Dia tidak mau melihat kenyataan bahwa tidak semua orang itu baik. Ya, apa dampaknya? Karena dia kalau disakitin orang nggak apa-apa, ini ujian, ini cobaan, dia baik kok sebenarnya, Allah bermaksud baik. Ya, dia selalu denial, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Harusnya kan orang namanya di mana-mana. Kamu kalau disakiti, berusaha dong, ngomong dong. Kok kamu diem? Ya, yang ada adalah proses denial. Kita ngerasa kita meyakinkan bahwa kita baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja. Yang ada proses denial, apa yang terjadi? Akhirnya error sistem imunnya. Ya, imunnya tidak bisa membedakan lagi mana harusnya dia fight, mana harusnya dia jujur, mana harusnya dia itu diem. Ya, nggak bisa membedakan. Akhirnya sistem imunnya kerjanya ngaco, tidak proporsional. Ya, nah ini dahsyatnya. Nah, kita bisa baca ini dari sistem bawah sadar itu. Nah, jadi nanti gambar-gambar sahabat ini nanti dimasukkan, tadi kan ada diagram bawah sadar tuh, diagram psikogenesis. Nah, nanti sahabat dikasih instruksi, suruh gambar. Dari gambar-gambar itulah nanti kita bisa baca apa lukanya sahabat sekalian. Nah, itulah psikogenesis ya. Oke, sementara gitu dulu ya. Silakan nanti kalau ada yang mau tanya jawab. Sementara gitu dulu Mbak Alin, ini bisa ditutup gambarnya. Oke. Sharing yang tadi lagi ya. Ya udah, silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Iya. Yang tadi belum selesai bukannya? Nggak tahu, lihat aja PowerPoint-nya. Kayaknya sih. Ya, ini kan iya inner adult. Ya, langsung ada yang nanya, gimana kalau mau ikut kelasnya? Bisa nanti infonya ada di komunitas Bunda. Gabung ya di komunitas Bunda ya. Nah, ini sebenarnya psikogenesis ini kan diagramnya udah Bunda buat itu dari tahun 2008 sebenarnya ya ini. Cuman tuh Bunda tuh bukan jarang pakai ya. Bunda kan tools untuk penanganan orang itu banyak, apalagi Bunda tahu ilmu body language gitu kan, mikroekspresi, kemudian ilmu tulisan tangan, Bunda kan tahu. Jadi Bunda tuh kalau ngeliatin orang langsung cepet tak orang ini begini gini. Nah, justru yang lebih banyak make diagram psikogenesis ini justru timnya Bunda, psikolog anak Mbak Ulfa. Nah, itu yang ribut. Dan oke,
Ayo bikin psikogenesis. Rupanya Bu Alfa itu setiap kali ada pasien tuh semua dikasih gini, dikasih psikogenesis semuanya. Jadi Bu Alfa tuh tahu psikogenesis ini, diagram ini sangat bagus banget untuk membantu menyelesaikan masalah klien yang ada di bawah sadar. Karena apa? Kita kalau ketemu psikolog yang kita ngomong apa? Sadarnya kan? Bukan program yang tersimpan di bawah sadarnya. Kadang-kala kita nggak ingat apa aja yang kita rekam di bawah sadar. Iya nggak? Gitu. Nah, jadi makanya kenapa? Karena Bunda udah komitmen, psikogenesis ini bagus. Di Indonesia ini siapa sih yang ngembangin? Ya cuman Bunda yang ngembangin ilmu ini. Jadi kan Bunda merasa, ya Allah ini tanggung jawab Bunda. Bunda harus ngomong. Pas miladnya Bunda, Hikari bikin acara, Hikari nanya, Bun gimana caranya? Bun gimana bikin program? Ya udah, ayo bikin psikogenesis. Kenapa? Bunda pengen ngasih tahu ada ilmu yang begitu cantik, begitu indah untuk top program bawah sadar kita. Nggak harus dihipnosis. Ada caranya yang fun, bikin orang jadi refleksi, iya ya kok saya gambar gini, kenapa hati saya jadi begitu, ya. Nah, itu kita kasih tahu cara bacanya dan orang bisa merefleksi sendiri. Setelah tahu petanya, kemudian apa yang dilakukan, Bun? Setelah tahu luka-lukanya itu apa aja, apa yang dilakukan? Banyak metodenya. Kita bisa pakai forgiveness terapi, bisa pakai psikodrama, bisa pakai empty chair terapi, banyak sekali metode terapinya, ya. Nah, tapi yang penting adalah kita tahu dulu apa sih yang ganggu di bawah sadar kita ini. Sebab bawah sadar ini nggak akan ganggu kerjanya kalau dia diinfokan. Harusnya bagaimana? Gitu. Masalahnya kan bawah sadar kita selama ini dia kerja sendiri berdasarkan pemrograman. Iya kan? Contoh gini. Pemrograman bawah sadar. Ini ada kisah nyata. Seorang bapak makan sama anak istrinya di restoran. Si bapak capek, udah jalan jauh, udahlah kita makan di sini aja. Ternyata harga restorannya tuh mahal. Si bapak maunya pindah aja karena nggak kuat biayanya makan di situ. Istrinya ngomel, janganlah Pak, capek saya, sudahlah di sini aja lah kita makan. Ribut, bertantem, bapaknya meninggal dunia di tempat kena serangan jantung. Ada anaknya 2 di situ, 7 tahun, 9 tahun. Ini kisah nyata ya. Bagaimana kakak beradik ini ngerekam? Beda. Kakaknya yang pertama, yang 9 tahun merekam bahwa bapak mati gara-gara uang. Ya, solusinya apa? Saya jangan sampai kehabisan uang. Ya, saya harus selalu banyak uang. Kira-kira si sulung ini milih pekerjaannya apa? Jadi pegawai negeri? Enggak. Pengusaha, Jadi Bun. apa? Yes, that's right. Jadi pengusaha. Nggak mau jadi pegawai negeri. Pegawai negeri kan duitnya kan ngepres. Itu aja. Kalau pengusaha unlimited. Tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah si kakak ini menjadi pelitnya luar biasa. Karena apa? Karena memori bawah sadarnya. Karena apa? Karena takut. Jangan sampai peristiwa itu terjadi lagi. Ya. Nah, si adik, perekamannya gimana? Si adik ngelihat, gara-gara duit, bapak saya mati. Duit adalah musuh saya. Kira-kira, si adik senang nggak dengan pekerjaan berhubungan dengan duit? Enggak suka. Enggak. Kira-kira milih pekerjaan apa si adik? Jadi apa si adik? Relawan. Jadi relawan, jadi perawat. Dia jadi perawat. Cuma namanya jadi perawat, gajinya kan pas-pasan. Mau dong dia kayak kakaknya ya. Dia berusaha dong, bisnis. Kira-kira dia ikut pelatihan bisnis. Bisa nggak? Nggak bisa. Mental. Mental. Makanya ikut kelasnya Bunda. Dia ya mental. Ikut kelas coach bisnis sehebat apapun. Mental. Karena apa? Uang itu musuh. Maka dia itu bingung, saya itu Bunda ya, duit berapapun itu uang tuh selalu ada aja jalannya itu hilang. Entah dipinjemin kawan lah, entah rumahnya, entah ada perbaikan lah, entah anaknya sakit lah, ada aja jalan uang itu keluar. Karena nanti kalau kita belajar lebih jauh lagi di bawah sadar, mekanisme bawah sadar itu bukan cuma program, dia punya energi di situ dan dia punya jaring energi kuantumnya di situ. Itu bisa mensabotase, ya, bisa membuat kita itu terhalangi jalannya itu sampai kayak gitu bawah sadar itu. Ngeri itu kalau kita udah belajar bagaimana gurita bawah sadar itu connecting kemana-mana itu ya. Nah, bagaimana cara pemecahannya?
bawah sadarnya supaya bawah sadarnya ini programnya nggak jalan. Caranya apa? Diajarin bawah sadarnya. Ya, bahwa apa? Bahwa semua itu terjadi atas izin Allah, ya. Bahwa uang itu tidak jahat. Uang itu bisa membeli apa? Membeli benda, tapi benar tidak bisa membeli kesenangan. Dan forgiveness, memaafkan peristiwa yang lalu, memaafkan pertengkaran orang tuanya, memaafkan ibunya yang bikin bapaknya jadi mati. Nah kayak gitu. Setelah programnya selesai. Bawah sadarnya nggak ngamuk lagi. Nggak ngamuk dalam arti tidak bekerja lagi ya, karena bawah sadar kan sudah tenang. Ya, jadi bawah sadar ini mesin, ya persis kayak komputer. Kalau kita isinya itu error, isinya itu X, ya dia akan jalan X. Isinya error, ya error jalannya. Ya errornya apa? Perasaan. Berdasarkan perasaan kita. Ya, seperti itu. Dan kalau dia suka, dia akan mengulangin lagi peristiwa yang sama. Gitu. Ya, itu bawah sadar. Anda kenapa senang es krim stroberi? Karena senang. Kenapa nggak suka coklat? Karena mungkin pernah dulu di masa lalu makan es krim coklat, mual, muntah. Dia nggak pernah suka es krim coklat. Nah itu. Jadi semua perilaku kita, semua ada basisnya, ada landasannya. Sebenarnya di bawah sadar. Kalau kita mau telusuri. Gitu. Ya. Nah makanya kenapa Bunda mendirikan komunitas psikologi bawah sadar. PKBS, komunikasi ya. Kenapa komunikasi? Karena Bunda fokus bagaimana bawah sadar ini berkomunikasi sebenarnya kepada kita, yang kita bisa baca. Ya, itu. Kayak kalau mau ayo join di komunitas Bunda, kita belajar yang kita nggak sadari. Oh, ternyata saya begitu ya. Gitu ya. Nah, gitu deh. Ayo deh tanya jawab, ayo silakan. Nanti waktu keburu habis nih. Bunda ngomong terus. Bagaimana cara untuk gabung itu, Bu? Moderator kemana nih? Moderator kabur. Iya, Lagi ada di gambar. sini. ada. Terserah moderator nih. Silakan Ya, moderator. siapa dulu nih yang tadi yang raise hand Oh dulu ya, ya? ada chat-chat juga ya, banyak ya. Yang raise hand dulu mungkin ya, Bun. Yang Ada raise hand dulu. chatnya itu, Bun. Iya, Ya, jadi gimana? Yang dijawab chat dulu atau konversasi langsung nih, moderator? yang raise hand dulu ya. Hmm? Nanti habisnya raise hand dulu, baru nanti setelah itu yang chat aku bacain. Oh gitu. Ini mungkin bisa ini dulu kali juga yang langsung aja interaktif Iya. biar nggak bete kali Iya, ya. ini Biar Ibu Vivi mau bertanya. ya, yang mau bertanya harus on cam ya supaya Bunda bisa liatin. Iya. Ya, Itunya gesturnya. kalian dianalisa ya, Bun. Iya, dan perhatiin yang bertanya, rugi karena itu gestur itu mikroekspresi itu cepat banget, nggak bisa apa ya, nggak bisa diulangin lagi gitu. Makanya Bu Hifiza, kenapa kok Bunda itu di TV terus kemarin barusan membahas kasusnya apa tuh Virgon sama siapa tuh? Virgon sama siapa tuh hari Sabtu? Inara itu membahas. Karena apa? Karena kan tubuh kita nggak bisa bohong sebenarnya, ya, gitu. Cuman ada info-info yang Bunda nggak bisa sharing di di media ya. Ada yang off the record gitu. Nggak tega soalnya, kasihan. Ya, oke silakan. Baik, ya terima kasih Bunda nih ilmunya nih. Ini menarik ya. Memang kalau dilihat kemarin searching juga sih, coba di Mbah Google gitu ya. Ternyata emang konsep tentang psikogenesis itu sedikit banget gitu. Malah nyambungnya kemana-mana gitu ya. Ya, ada definisi apa gitu ya. Iya, dan ternyata psikogenesis itu Islam banget. Itu Bunda tuh kaget. Terus kalau kita belajar ya, kenapa kok? Contoh gini, kenapa ya Islam itu menyuruh kita penyusuan itu sampai 2 tahun. Ya, setelah itu harus stop penyusuan karena ternyata memori bawah sadar, landasan dasar yang memori kita ini nanti kalau belajar psikogenesis kita akan belajar bagaimana proses perekaman itu ada. Jadi perekaman itu 2 tahun pertama itu ya, itu ternyata sangat kuat. Makanya dibutuhkan bonding dengan anak. Kan ketika nyusuin kan ada bonding ya, gitu. Nah, bonding itulah yang akan menjadi dasar untuk kepribadian ternyata, sahabat Bu Hifiza. Jadi kebayang kalau anaknya dikasih susu sapi, bondingnya gimana? Iya kan? Iya, itu. Terus kenapa harus dipisah? Anak itu kalau sudah umur itu harus dipisah tidurnya, ya itu ternyata ada di psikogenesis semua. Terus kenapa istri harus nurut sama suami? Mengapa? Karena apa yang kita contohkan dalam relasi kita ke anak itu nanti akan ditiru sama anak.
Ya. Nah, kebayang kalau seorang istri itu tidak patuh sama suaminya, punya anak perempuan. Kira-kira anak perempuannya itu nanti cari laki-laki yang kayak siapa? Kayak emaknya. Emaknya yang apa? Yang super power. Kalau udah pakai super power, kira-kira bisa nggak dia nurut sama suaminya? Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena dia dilatih, dididik dari kecil. Perempuan yang bagus, perempuan yang benar adalah perempuan yang ngurusin semuanya. Suami itu tinggal terima beres, jangan macam-macam, diem aja kamu kayak bapak aku. Kan gitu. Nah, bahayanya apa di laki-laki kalau punya emak model kayak gini? Sebagai laki-laki, dia akan mencari apa? Kira-kira dia akan mencari perempuan yang akan menjadi makmumnya? Model emaknya. Model emaknya yang apa? Perempuan yang perkasa, perempuan yang bisa cari duit, perempuan yang apa? Perempuan yang bisa manjain dia, yang tahu beres. Kalau perlu perempuan itu bisa beresin genteng di atas atap rumahnya. Nah, iya. Terus habis itu kita sebagai emaknya ketika anak kita milih jodoh, kita bengong. Nah, kok milih yang kayak gitu? Masya Allah, nak. Lupa ngaca. Sebagai emak, apa yang kita latih ke anak kita? Apa yang kita rekam ke anak kita? Tuh, hati. Makanya tuh Bunda tuh semangat, Bu Hifiza, sahabat semua, mengembangkan psikogenesis. Kenapa? Karena ketika kita belajar psikogenesis, sebenarnya secara tidak langsung, berarti kita membenarkan kebenaran dari kitab suci itu sendiri. Ajaran Islam, Masya Allah. Tuh Bunda sampai, ya Allah tuh gemeter ya. Betapa ibu itu dari awal, dari kandungan itu proses perekaman sudah jalan. Kenapa ibu harus ngaji, baca Quran saat sholat, saat mengandung. Kemudian kenapa bapaknya itu harus sering baca ayat. Itu ternyata itu semua tuh di psikogenesis diajarin. Gitu. Iya, Bun. Ini konsepnya dari tesis atau gimana, Bun? Ditemukannya. Jadi psikogenesis itu Bunda belajar dari banyak ahli, Ibu. Kan tadi Bunda bilang, Bunda belajar sendiri. Ahli ini dipraktek. Kenapa kok praktek mentok sih? Gitu kan. Karena Bunda kan memang dari Bunda belajar ilmu bawah sadar itu tentang tulisan tangan, simbolik, itu kan dari tahun 86, Bu. Jadi Bunda udah berkumpul dengan yang segala macam ilmu terkait simbolik. Jadi arti kartun nama Bunda bisa baca, arti logo apa. Jadi Bunda juga konsultan untuk logo juga, desain. Ya, itu bisa kebaca. Gitu. Apa arti meaning dari logo? Itu Gramedia kan lubah simbolnya itu juga karena Bunda tegur itu Gramedia ya. Gramedia kamu ngapain logonya kayak gini itu? Ganti gitu, jelek banget artinya gini-gini gitu. Nah, itu karena Bunda bergumul dengan simbolik, selain Bunda itu orang-orang di LPSK yang nggak bisa cerita ya, korban-korban trauma, mereka nggak bisa cerita, mereka ngapain? Gambar. Nah, kebetulan Bunda ngerti struktur inner di bawah sadar. Nah, struktur inilah yang kemudian Bunda masukkan ke dalam diagram. Nah, dari diagram inilah kemudian akan membantu kita ngebaca strukturnya itu seperti apa. Jadi tahu, oh inner parent-nya dia gini, oh inner mate-nya gini, inner adult-nya gini, inner child-nya gini. Gitu, Bu, ceritanya. Kenapa Bunda akhirnya bikin psikogenesis gitu. Jadi tadi sambil nyambung tadi ya penjelasannya Bunda kan ya. Nanti kan kliennya diminta untuk menggambar. Nah, terus setelah menggambar, lalu dia disuruh cerita. Nah, setelah cerita itu, gambarnya cuma satu ya? Ada 10 gambar tadi, Bu. Kan ada tadi kotak-kotak. Jadi yang kita lihat nanti dia disuruh gambarnya di kotak-kotak itu. Nanti diinterpretasikan gitu. Ya, bener. Terus kemudian nanti kan dia diminta cerita masa kecilnya itu gimana, masa ini gimana. Karena kan itu hanya gambar. Nah, setelah itu dari cerita dia kita refleksikan. Oke, kamu cerita gini-gini. Sekarang coba lihat gambar kamu. Kenapa gambar kamu begitu? Kaget. Iya ya, Bunda. Kenapa gambar saya begini? Ketemu pennya apa. Nah, dari situ ketahuan. Oh, ternyata inner mate saya kayak gini, Bunda. Program bawah sadar saya begini, gini, gini. Oke, setelah kamu udah bisa baca nih. Ini loh, peta bawah sadar kamu kayak gini. Mau diapain? Gitu ya kan? Kita bikin prioritas penanganan. Itu harus seperti apa? Gitu, Bu, ceritanya. Cukup jelas sih ininya prosesnya tadi ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya.
Bu Silakan, Sinta, Bu kenapa? Melani. Ya, silakan. Mau bertanya? Iya, tadi ada Bu bolak-balik Melani. nanya. Bu Melani, mana Ya. tadi yang mau bertanya? Oh ya, Bu Melani dulu ya. Iya, Assalamualaikum Bunda. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Waalaikumsalam Melani. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Mbak Melani kawan Bunda dari IVLP, bukan? Iya. Ketemu di sini. Iya, Thank you. Bunda. Terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih ada acara ini juga gitu. Jadi gini Bunda, kalau kita kan mau mengubah itu kalau kita merasa kita tahu ada masalah. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu ada masalah, gimana Bunda? Kita ingin berubah itu kan kalau ada masalah. Tapi orang lain ngelihat kita, ih kamu aneh deh gitu. Cuman kita ngerasa kita biasa-biasa aja gitu. Iya, bener. Bener banget Mbak Melani. Itu makanya kenapa Bunda 86 belajar ilmu tulisan tangan. Ilmu tulisan tangan itu kan jujur. Apa adanya. Tapi Bunda tidak bisa mengonfirmasi. Kenapa Bunda belajar ilmu bahasa tubuh? Karena ingat pada waktu Bunda waktu itu masih kerja di PT Hiba Utama sebagai asesor di situ. Bunda itu ketemu ada salah satu pimpinan di situ sudah meninggal beliau ya. Bunda ketemu bahwa dia terluka dari tulisan tangan dia. Terluka karena perselingkuhan suaminya. Bunda cerita dong sama dia, ibu tuh punya problem di jantung. Karena grafologi itu bisa detect sampai problem sakit itu bisa kebaca juga. Ibu ada jantung. Ibu itu jantung ini terjadi karena ibu tersakiti. Dia bilang apa? Kamu nungki anak kecil, emang beliau lebih senior gitu kan. Bunda waktu itu kan ceritanya baru lulus psikologi gitu kan. Kamu sombong banget, tak tantang ya kamu. Ayo kita berenang. Kamu berenang aja 100 meter, jangankan 100 meter, 10 meter aja belum tentu kamu kuat. Ya waktu itu Bunda badannya kecil masih. Gitu kan. Marah dia. Itu. Terus sampai pimpinannya Bunda sampai datang ke ruangannya beliau kan, Nuki, kamu ngapain sih? Keluar, katanya gitu. Apa sih? Itu Bu, gini. Udahlah Nuki, ngapain sih diurus? Udah ke ruangan aja, ke ruangan balik, katanya gitu. Udah Bunda balik ke ruangan. Apa yang terjadi? 5 hari kemudian, nggak sampai seminggu, Bunda dapat kabar beliau meninggal dunia, serangan jantung. Ya Allah, langsung begitu ya? Ya. Dan waktu Bunda takziah di sana, itu Bunda dapat informasi yang miris, ternyata beliau hidup sudah ada beberapa tahun, itu hidup dengan selingkuhan suaminya. Suaminya itu seorang jenderal. Jadi, ya begitulah. Mendem. Ya. Jadi grafologi bisa deteksi kemarahan dia, ketidakterimaan dia, tetapi dia tidak menyadari kalau dia sebenarnya terganggu, tersiksa. Nah, makanya belajar bahasa tubuh, Bunda. Karena apa? Tubuh itu jujur. Itu murid-murid Bunda udah pada tahu semua ya. Kalau ketemu Bunda offline, kamu kenapa gini. Enggak apa-apa, Bunda saya baik-baik aja. Kalau baik-baik tuh ngapain diginiin? Capek kan? Iya. Ini kan capek. Atau kalau bilang, saya baik-baik saja, Bunda. Nah, kenapa mulutnya begini? Enggak, Bunda baik-baik. Ya, nah itu Bu Teti ketawa. Udah deh kalau sama Bunda kagak bisa bohong, udah pasrah aja. Kenapa sih? Makin ngotot sama Bunda, makin kebaca bohongnya gitu. Karena itu tadi tubuh kita tuh nggak bisa dusta, otomatis spontan. Ya, makanya kenapa Bunda menyadari, oke, Bunda punya ilmu bahasa tubuh, punya ilmu tulisan tangan, tapi kan nggak semua teman-teman, nggak semua psikolog paham pakai apa toolsnya. Pakai psikogenesis, pakai gambar. Gambar ini klien bisa baca, ya kan? Terapisnya bisa baca, konselornya bisa baca. Ayo kita bedah bareng. Kenapa kamu gambar begini? Gitu, ya. Gitu ceritanya Mbak Melani. Jadi gimana? Jadi nggak usah dirubah kalau orang itu merasa tidak ada yang perlu dirubah. Kenapa? Tapi kita kan kasihan Bunda. Tapi apakah kita perlu kayaknya lu perlu cek deh gitu-gitu tuh ada tipsnya nggak Bunda? Maksudnya orang tuh sadar lo tuh sebenarnya ada masalah gitu. Ayo kita enggak Mbak Melani, karena gini, ada klien-klien yang ketika kita cerita faktanya itu tidak membantu dia, itu justru dia makin tersakiti. Ingat ya bahwa sistem bawah sadar kita ketika ada informasi yang itu menyakitkan, secara otomatis itu akan direpress di bawah sadar. Itu sistem bawah sadar otomatis.
gitu. Nah, sekarang Mbak Melanie bilang, kayaknya lu sakit deh, kayak lu ada masalah deh, berobat deh ke psikolog, ke psikiater, terima. Makanya tuh Bunda tuh seneng tuh dengan sesi psikogenesis ini apa? Tidak menghakimi. Dalam prosesnya itu dia smooth. Artinya apa? Kita berproses itu ikut kesiapannya klien. Makanya Bunda bilang sama klien-klien, kamu kalau gambar psikogenesis, gambar itu disimpan. Karena apa? Nanti kamu datang lagi, belum tentu gambarnya sama. Karena apa? Kan berproses. Ya kan? Kadangkala kita nggak ngerti ini, kok gambarnya begini ya Bunda? Klien suka begitu. Bunda, aku gambar apa ini? Ya nggak tahu. Menurut Bunda begini, tapi menurut kamu benar ya nggak tahu. Ya coba aja simpen. Nanti setelah udah berjalannya waktu baru dia ketemu. Oh ya Allah Bunda, ternyata artinya gini Bunda gambarnya artinya. Gitu ya. Siap Bunda, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Jadi buat sahabat di sini, Anda yang sudah belajar ilmunya Bunda, jangan sok teu ya. Teunya Anda itu kadang-kala tidak membantu orang lain, bikin sebel, bikin sakit. Udah orang mau kabur dibuka lagi. Gitu ya. Ketawa, pada ketawa semua. Ya, oke. Ya, pertanyaan lain. Bunda, ini di grup chat banyak yang nanya bagaimana caranya bergabung dengan PKBS. Oke, kalau mau bergabung di PKBS gampang, sudah dibikin sistemnya. Masuk aja ke www.bundanunki.com ya. Cari aja Bunda Nunki. Nanti ketika buka itu ada pilihan gabung komunitas gitu. Klik aja nanti nunki.com ya. Tanpa G ya. NUNKI. Ya, gitu. Ini ya. Sekarang Bu Ida mau bertanya, silakan Bu Ida. Tadi ada yang pertama ya, mau nanya ya. Mana yang pertama tadi, kasihan sampai kabur ya. Apa Bu Ida? Bu Ida, ini Bu Ida nih udah ada. Oke. Halo. Assalamualaikum Bunda dan yang lain. Aku insya Allah gabung sih ya, pengen banget gabung di kelasnya Bunda Nungki. Kebetulan anakku juga SMP kelas 1, tapi dia minat sama psikologi. Jadi boleh nggak kalau aku ajak gabung anak seumuran itu? SMP ya? Ya. Nggak ada masalah sih, kita free aja, bebas aja, malah makin seneng kalau banyak anak muda yang gabung ya. Asal nggak pusing aja Bu, karena gini, karena gini kan, ini rada abstrak ya, ilmu ini kan di bawah sadar ya. Jadi bukan sesuatu yang cara logika itu kan bisa kita amati, bawah sadar kan tidak ya. Jadi kalau dia happy bisa enjoy, silahkan, welcome banget. Ya. Yang aku curiga justru gini, kok dia sebegitu minatnya dengan psikologi, jadi aku bertanya, ada apa dengan dirinya gitu loh. Itu jadi aku jadi berpikir sini ada apa nih, jangan-jangan ada sesuatu yang salah, ada sesuatu traumatik gitu loh. Jadi aku berpikir kayak gitu. Anak-anak zaman now itu memang mereka lebih peduli loh sebenarnya dengan kesehatan mental dia, serius. Ya makanya kenapa tuh di Google itu banyak self test segala macam ya, karena memang tinggi sekali anak-anak muda zaman now untuk pingin tahu masalah dirinya sendiri. Iya, dia hafal tuh dengan yang sistem DMS yang lagi tren itu tuh, yang 4 jendela itu. Masya Allah, keren banget. Alhamdulillah. Kalau Bunda Bu. Nungki, kenapa? Iya, bagus Bu. Bagus kalau dari awal sudah punya minat untuk mempelajari dirinya. Karena kan tujuan psikologi itu kan memang sebaiknya kan apa ya? Tadi Mam. Psikologi untuk berobat jalan ya Mbak Sinta ya. Iya, berobat jalan gitu. Buat berobat jalan. Tapi jangan. Bunda ingat dulu waktu Bunda kuliah dulu, angkatan Bunda dulu waktu di Surabaya itu 125 orang semester pertama, semester kedua itu 75 orang yang masih tersisa gitu. Sampai lulus itu cuman belasan angkanya dari angkatan pertama ya. Jadi tolong jangan berobat jalan kalau masuk fakultas psikologi, karena apa tadi ya, kita tahu bahwa sistem bawah sadar kita itu dia itu kan menampung segala halnya. Jadi kalau kita nggak siap tuh di-repress. Kadang-kala ketika kita belajar menemukannya tidak siap, nanti bukannya jadi sehat, jadi stres gitu ya. Jadi jangan, kenapa? Kalau Bunda lihat ekspresi saya gimana?
Coba di ini, Bun. Ibu Dinilai nggak gelap. apa-apa. Saya orang ini terbuka. Iya gelap sih Ibu Gelap. wajahnya. Iya, iya. Oke. Jadi kalau gelap Bunda nggak berani Oke, take siap. apa ya, nggak berani ngambil risiko untuk Next. nganalisis. Cuman tadi Ibu sempat Bunda memperhatikan gini, gestur gini. Jadi Bunda langsung nanya, ini pasti terkait isu seseorang yang sangat dekat sekali sama Ibu peduli, Ibu sayang sekali sama dia, ternyata Ibu cerita tentang anak. Ibu khawatir dengan kondisi anak Ibu yang Ibu anggap kayaknya kok beda-beda ya, nggak Ya, normal. lagi Kalau anak bermasalah yang sebenarnya lain, memang. oh iya, kalau anak yang lain kan sukanya ke mall, anak Ibu kok malah suka yang belajar beginian, ya. Enggak, dia Gitu. suka sih, dia semalam juga nonton konser gitu. Cuma dia maksud saya nggak percaya, kurang percaya diri aja. Makanya saya senang sih kalau dia mau bergabung. Iya, iya Bu, nggak apa-apa. Cuma kita banyak emak-emaknya Bu. Kalau pembicaraan emak-emak kadang-kadang tidak agak sulit dimengerti oleh anak-anak muda. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin ya kelasnya ya, khusus untuk anak muda nanti ya, PKBS ya. Iya. Oke, makasih ya Bunda. Ya, Semua sama-sama makasih. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oke, Selanjutnya silakan. ini ada Bu Yana Benyamin. Silakan. Tadi Bu Rosmiati nggak jadi nanya apa gimana? Mana Bu Rosmiati? Kasihan keselak-selak. Ayo Bu, dari Tarakan loh. Oh iya dari Tarakan. Kasihan. Silakan Bu Jauh Rosmiati dulu silakan. banget, iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas, wabarakatuh. Bun, suara saya? Jelas Ya. banget. Ya, terima kasih. Jadi kami ada pengalaman kira-kira tahun 2012. Kami ada mengikuti, kebetulan kami tergabung di gabungan organisasi wanita. Jadi organisasi kita berangkatlah ke Malang waktu itu di Trawas. Kita mengikuti kegiatan MHMMD yang Marwah Daud. Ya, jadi kita dalam kegiatan itu kita ada game, kita diberikan kertas yang lebar sekali, kemudian ada kotak-kotaknya, kemudian kita dimulai dari fase yang mulai lahir, ya pasti kita ini lahir, usia PAUD ini sampai kita akhirnya meninggal. Kita rentetan itu disuruh mengisi. Dan qadarulahnya dari beberapa yang saya isi itu ternyata apa itu dimaksud dengan psikogenesis karena saya menulis itu kan di bawah alam sadar ya. Kita tidak tahu apa. Tulis atau gambar, Bu? Tulis sih. Psikogenesis gambar, Bu. Oh, gambar ya. Oh, alah. Jadi itu saya tulis ternyata qadarulahnya itu ada 2 yang itu yang sesuai dengan apa yang saya tulis itu. Ya harus sesuai lah Bu. Kan Ibu sendiri yang nulis. Pasti dari tapi pikiran kan artinya Ibu. ke depannya itu kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan apa yang kita tulis. Ya kenapa itu bisa mirip? Karena Ibu menulis berdasarkan intuisi. Itu kalau murid-murid Bunda yang di PKB sudah tahu ya. Iya, menulis kan sebenarnya intuisi kita ya tuh Bu Teti gini tuh, apalagi kemarin udah belajar ya Bu ya, jadi konsultan ya Bu ya, ternyata main peran pun juga ternyata beneran Ibu nulis kan serius, jangankan yang nulis serius, yang bermain peran aja pura-pura aja bisa bener loh Bu, itu kalau di kelasnya Bunda, iya kan, iya gitu Bu, jadi emang bener Ibu yang Ibu tulis itu adalah bagian dari apa yang terbetik saat itu. Ya, makanya kok bisa jadi kebayang ya, yang nulis aja bisa jadi beneran. Makanya tolong sahabat di sini, teman-teman di sini, kalau bicara sama anak tuh mulutnya dijaga. Kenapa? Mulut ini bisa menjadi doa. Kadang-kadang kan nggak sadar. Aja, dasar kayak bapaknya, bapaknya yang ABC. Nah, kejadian bener dah. Ya kan? Gitu, jangan ya, hati-hati, dijaga. Kadang-kadang nggak sadar kita. Nanti kalau udah di ruang konseling baru nyadar, masa ya? Saya suka ngomong gitu ya. Oke, silakan sekarang Bu Yana. Oke, ini mana Bu Yana? Bu Yana masih off cam tuh, bukain dulu. Ya, baru nanti dulu. Nih sambil nunggu nih Bunda bacain dulu ya, chat-chatnya ya. Iya. Ini dari mulai dari Bu Tina nih, ada apa katanya? Bunda kalau sering gambar bunga artinya apa? Tergantung jenis bunga kamu kayak apa. Ya, karena Bunda nggak bisa bilang bunga itu artinya apa. Karena kan gini loh, kalau bunga itu kalau
Bunga itu tajam-tajam ujungnya. Kaktus. Ayo. Iya, atau kaktus. Ayo. Gitu. Tapi yang jelas ada suatu arti di situ. Bunda punya ada klien yang gambar psikogenesis waktu itu gambar bunga. Bunganya indah banget. Tapi ketika diperhatikan ternyata tangkainya banyak yang patah. Bunda tanya kenapa patah? Karena dia bilang bunga itu setiap kali dipetik katanya ini apa layu langsung layu, dia bilang gitu. Ternyata ada hubungannya dengan hubungan suaminya yang bermasalah. Ternyata dia nggak cocok sama bapaknya. Jadi dia ngerasa setiap kali dia mau mengembangkan diri, bapaknya itu selalu cut off. Karena anak perempuan satu-satunya disayang banget, jadi dia mau punya ide, mau belajar, mau misalnya kursus A, kursus B, bapaknya selalu nggak boleh. Jadi dia merasa saya punya potensi, tapi kok saya nggak pernah bisa berkembang. Makanya tuh patah, tangkainya banyak yang patah. Dan bunganya pun itu kalau diperhatikan tuh tajam-tajam, nanti marah dia. Ya, gitu ya. Itu Bu Yana udah ada. Oke, halo. Waalaikumsalam Bu Yana. Suaranya nggak ada, Bu. Iya, suaranya nggak ada, Bu Yana. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Ya, udah kedengeran ya, Bun, suaranya? Udah. Ya, salam kenal Bunda Nungki, kemudian Bu Alin, terima kasih banyak. Ini dari tadi saya udah ikutin, dan terus terang apa yang tadi Bunda paparkan itu sudah menjadi pengalaman saya gitu. Sampai akhirnya tuh terakhir itu di pernikahan saya yang terakhir, alhamdulillah saya dapat suami yang luar biasa banget, yang akhirnya beliaulah yang mengarahkan saya untuk melakukan hipnoterapi. Karena sebelumnya saya sendiri tuh ke psikiater itu memang hanya dikasih pengobatan obat penenang gitu, karena memang saya frekuensi tidur itu cuma 1 jam dalam 1 hari gitu. Nah kemudian di proses hipnoterapi itu dikuaklah semua pada saat saya berusia umur 12 tahun sampai dengan 16 tahun sampai dengan saat ini gitu. Nah akhirnya bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang saya alami saat ini benar yang tadi Bunda sampaikan itu adalah akumulatif dari masa lalu saya di masa kecil, dari masa kecil sampai dengan saat ini. Nah yang mau saya tanyakan adalah ini mohon maaf, setelah saya melakukan hipnoterapi itu alhamdulillah itu memang ada perubahan yang sangat signifikan, terutama dari frekuensi tidur saya. Jadi memang terapisnya ini meminta saya untuk biasakan tidur di bawah jam 10 malam, gitu, maksimal jam 10 malam. Dan alhamdulillah itu memang sampai dengan saat ini itu rutin jam 9 tuh dengan sendirinya saya sudah mulai mengantuk, malas, kemudian akhirnya tidur gitu dengan sendirinya. Nah yang mau saya tanyakan adalah ini kan saya sudah ada di zona nyaman, maksudnya dalam arti saya sudah bisa sedikit survive di masa-masa yang sebelumnya. Apakah hal yang sama di masa lalu saya ini bisa terjadi kembali, bisa terulang kembali di masa depan saya? Kemudian hal apa sih yang harus saya lakukan untuk mengantisipasi ini? Karena memang pada saat saya ke psikiater itu didiagnosis ada bipolar. Nah di situ memang saya pikir ada positifnya juga. Kenapa? Karena pada saat saya sudah tahu nih, oh nih emosional saya sudah mau memuncak gitu. Nah itu saya harus ambil alternatif, cari cara, yaitu pertama beres-beres rumah itu yang saya lakukan untuk mendistract gitu, biar ini bipolar ini nggak kumat gitu kan. Nah ini yang saya khawatirkan nih, apakah ini kan udah di zona nyaman nih Bunda. Hal apa sih yang harus saya lakukan untuk saya bisa konsisten dengan kondisi saya sekarang? Gitu. Apakah saya harus menjaga emosional, kemudian saya harus menjaga terutama dengan pasangan dan juga anak-anak, seperti itu Bunda. Itu sih, karena saya itu yang menjadi rasa khawatir saya saat ini gitu. Begitu Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ini terkait hipnoterapis ya. Alhamdulillah Bu Yana bilang masalahnya udah selesai ya. Bunda juga belajar hipnoterapis tahun 91 ya. Malah belajar langsung sama master hipno dari Australia. Kenapa? Tahun 91 waktu itu. Belajar di mana? Belajar hipnosis. Iya kan? 91 tahun berapa itu? Waktu masih kuliah waktu itu. Jadi yang Bunda pahami dalam metode hipnoterapis itu banyak sekali. Ya, Bunda nggak tahu apakah yang hipnoterapisnya ini melakukan afirmasi sama Bu Yana sehingga
seolah-olah disugesti bahwa Bu Yana, apa nih keluhannya misalnya nggak bisa tidur. Maka dibangun sugesti, Bu Yana harus bisa tidur. Jam sekian, jam 10, tiap jam 10 malam langsung otomatis ngantuk, makanya tidur. Ya. Nah, ataukah hipnoterapisnya ini gali, sebenarnya apa sih yang bikin masalah dari Bu Yana itu? Digali, diperbaikin, itu kan lewat hipno. Itu. Nah, nggak tahu metodenya si hipnoterapisnya Bu Yana, nggak ngerti Bunda. Jadi Bunda nggak bisa ngomong ya tentang metodenya Bu Yana ini hanya sekedar afirmasi sugesti saja atau enggak. Tapi kalau Bu Yana mau selesai ya, ini kalau guru Bunda ya, kalau guru Bunda kan belajar banyak ya, banyak guru. Kalau guru Bunda Phil Morimitsu itu enggak setuju pada hipnoterapis. Itu marah banget waktu Bunda datang ke hipnoterapi summit National Hipnoterapi Summit karena diundang temen gitu kan. Bunda belajar hipnoterapis ya kan, komunitas Bunda ada di hipnoterapis. Kalau guru Bunda nggak terima hipnoterapi. Mengapa? Karena menurut beliau hipnoterapi itu adalah suatu proses yang shortcut kesadaran kita. Jadi seolah-olah kamu ada masalah, cukup diafirmasi aja. Misalnya kamu takut sama ular, diafirmasi aja. Kalau kamu berani sama ular, bangun, tek, udah kamu udah nggak takut lagi sama ular. Proses belajarnya di mana? Kata guru Bunda waktu itu, ya. Tapi kalau Bunda sendiri sih nggak terlalu kaku ya kayak guru Bunda. Ya silakan aja kalau Anda percaya itu works, hipnoterapisnya bagus, silakan. Itu membantu, itu silakan. Bunda juga pakai metode hipnoterapi untuk proses persalinan tanpa rasa sakit. Ya, jadi Bunda juga guru hypnobirthing for menghilangkan rasa sakit dalam persalinan gitu ya. Jadi hipnoterapi teknik itu masih berguna ya. Terus kemudian tapi tadi bagi Bunda, karena Bunda sudah di warning sama guru Bunda, maka Bunda kalau bisa tidak penting banget tidak Bunda gunakan hipnoterapi. Itu Bunda. Karena apa? Masih banyak kok metode lainnya. Kenapa harus menggunakan hipnoterapi gitu ya? Nah, jadi Bunda nggak tahu Bu Yana masalah Anda apa sudah beres sampai akar-akarnya sehingga itu tidak akan muncul lagi. I don't know, darling. Ya, karena apa? Karena banyak juga orang datang ikhlas ikut psikogenesis atau kelasnya Bunda merasa baik-baik aja, cuman pingin tahu aja, giliran udah ikut kelas justru dia yang paling banyak masalah dan paling banyak nangisnya. Karena apa? Kan tadi Bunda udah bilang, kesadaran kita bisa denial, bisa resisten. Saya nggak apa-apa. Giliran dibuka, waduh yang paling kenceng nangisnya ya. Gitu. Jadi I don't know, darling. Tapi kamu harus paham bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Bahwa ketika Allah menurunkan sesuatu pada diri kamu pasti ada jalan untuk mengontrol dan mengendalikannya. Gitu. Yang penting terus belajar, terus ada keinginan untuk mengembangkan dan memperbaiki diri. Itu yang Bunda bilang sama sahabat-sahabat semua di PKBS. Bunda pun juga berproses, Bunda juga nggak sempurna, ada salah juga. Dan mungkin nanti kalau sahabat bisa, mungkin ada kenal Mbak Fatimah, putri bungsu Bunda, itu MDD loh, Major Depressive Disorder loh. Ya itu gangguan kesehatan mental di mana penderitanya selalu ada keinginan untuk membunuh dirinya sendiri. Dan itu di luar kesadaran dia. Itu juga Bunda bertahun-tahun struggling sama Mbak Fatimah, belajar juga. Tapi bagi Bunda, walaupun ya Allah, aku kok dikasih anak kayak begini. Padahal aku belasan tahun sebagai psikolog di LPSK. Biasa dong ngadepin kasus gini. Masa sih aku nggak bisa deteksi dini anakku sendiri? Bener nggak? Ya kan? Itu tuh tamparannya luar biasa bagi Bunda. Tapi disitulah Bunda akhirnya belajar bahwa memang kasusnya anak Bunda ternyata memang tidak bisa didetek karena anak Bunda itu termasuk kategori kompleks terapi dan desnos. Jadi desnos itu unspecified unspecified disorder, ada istilahnya tuh desnos itu. Jadi orang-orang dengan kepribadian ini, jadi orang-orang dengan kasus Mbak Fatimah memang tidak kedetek. Anak Bunda itu rajin ikut aktivitas pengurus OSIS, komunikasi baik, temennya banyak, tiba-tiba langsung bruk, langsung ambruk gitu. Itu kan ya Allah gitu. Nah, disitulah Bunda belajar bahwa ternyata anak kita kayaknya baik-baik ya.
Bapak Ibu, sahabat-sahabat, baik-baik ternyata enggak. Ternyata dia punya luka. Dan luka itu ketika ke-trigger sesuatu itu bisa langsung bikin dia langsung anjlok. Gitu. Iya. Itu Iya, benar. Bunda baru di situ belajar. Ternyata sesuatu yang kita pikir fine, baik-baik, ternyata enggak. Ada luka di situ. Kan akhirnya Bunda mau nggak mau jadi terus belajar psikogenesis. Untuk belajar lebih banyak lagi, belajar tentang kompleks trauma, belajar tentang unidentified trauma disorder, there's no study, ya kan? Belajar terus. Mungkin kalau Bunda nggak dikasih kejadian kayak gini, nggak belajar Bunda. Ngerasa oke. Bunda udah sering di TV, ya kan, psikolog senior di LPSK, ya kan, kasusnya gila-gila di situ, tapi ya survive gitu kan, maksudnya survive tuh nggak gila juga gitu loh, karena kasusnya kan ekstrim, ya kan, mau apa lagi gitu kan, kalau pencapaian Bunda kan udah oke banget gitu ya, gitu, tapi kan enggak. Nah itu cara Allah mungkin bisa jadi untuk membuat Bunda untuk selalu eling, ya, bahwa kita itu dalam perjalanan bukan siapa-siapa, harus banyak dekat sama Allah. Ya, justru ketika kita acceptance, nerima, I'm not perfect. Ya, justru disitulah saya minta lebih banyak dekat sama Allah, minta Allah bimbing kita, percaya seberat apapun itu masalah, pasti ada maksud baik Allah di situ. Dan alhamdulillah, akhirnya kan Mbak Fatimah jadi pendiri organisasi dukungan remaja. Jadi kalau sahabat di sini punya anak-anak yang ada masalah, itu bisa memanfaatkan layanan dukungan remaja, gratis konsultasi online. Bahkan kalau anaknya Bu siapa tuh tadi, senang untuk nolongin sebayanya, itu bisa ikut program peer counselor, pelatihan untuk menjadi peer counseling, ya. Gitu. Nanti dilatih oleh tim psikolog nanti dari board membernya di dukungan remaja untuk menjadi konselor. Gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Bunda. Insya Allah mudah-mudahan. Ini saya mohon izin, ya, ada yang komen tadi di dalam chat, cuma saya nggak bisa reply, ini nggak ngerti. Terima kasih banyak loh untuk supportnya, makasih banget, terima kasih. Karena memang melewati fase-fase itu tuh kayak orang gila gitu, bener Bunda. Itu udah hampir bunuh diri, itu udah saya lakukan gitu, sampai akhirnya di kamar tuh di rumah saya betul-betul menyingkirkan alat-alat kayak pisau, garpu, sendok tuh udah saya singkirkan semua gitu. Ya terima kasih banyak, mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus. Insyaallah. Makasih ya Bunda Niki ya. Sama-sama. Pasti bisa. Pasti bisa mengatasi Mbak Yana. Kan suaminya sayang, anaknya sayang. Ingat ya kalau kita lagi negative thinking, nih sahabat semua di sini lagi banyak negatif, ingat solusinya adalah melihat ada hal-hal yang lebih banyak hal yang lebih baik, banyak yang indah. Tapi Bunda paham memang itu struggling yang luar biasa. Memang tidak mudah, tapi yakin pasti ada jalan, ya Mbak Yana ya. Karena gini, Bunda juga ngajarin ke anak Bunda, nak kalau ada keinginan untuk tiba-tiba bunuh diri gitu ya, minta perlindungan sama Allah. Mungkin juga orang tua doain anaknya. Karena apa? Doa orang tua itu Bunda ngerasain makbul banget, karena apa? Bisa jadi anak kita ada keinginan begitu atau kita punya problem yang sama, tiba-tiba karena doa orang-orang yang menyayangin kita itu menjadi ketemu jalan keluarnya. Ada aja yang menolongin, ada saja yang membatalkan niat itu. Gitu ya. Kita percaya ada kekuatan lebih besar menjaga dan melindungi kita. Gitu. Terima kasih ya semuanya di chat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang nanya nih di sini di grup, Bunda bagaimana caranya memutus warisan emosi yang turun-temurun? Caranya apa? Caranya niat ya. Gini, kalau kita tahu kita mewarisin emosi itu buruk dan kita nggak mau diturunkan ke anak cucu, alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah. Mengapa? Karena dengan itu kita tahu kita nggak mau ini diturunkan. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Dengan memaafkan, forgiveness. Ya, memaafkan. Generasi-generasi di atas kita, mereka tidak bisa memaafkan ini, memelihara emosi ini. Dan kok jatuh di kita, kok kita diizinkan tahu, itu cara Allah untuk ngasih tahu, putus. Caranya forgiveness, maafin. Nggak ada solusi yang lain, forgiveness. Ya, gitu. Kemudian apalagi? Siapa lagi nih? Mau tanya murid saya, kalau gambar selalu gambar 2 gunung, ada sawah dan pohon. Gambar klasik ya, gambar pohon. Kalau disuruh gambar pemandangan, masih ingat? Nih yang model model muka kolonial nih.
Pasti kalau gambar pemandangan apa gambar klasiknya? Bukan gambar klasik, Gunung. gambar wajib. Gunung 1 atau 2, matahari di tengahnya. Ada jalannya. Ya kan? Tapi kalau anak now, kalau Bunda lihat disuruh gambar pemandangan enggak loh? Enggak, Bu. Nah, itu dia permasalahannya murid saya. Itu kan anak zaman now ibaratnya. Tapi kok ini kok tidak sama dengan zaman saya. Itu yang itu pertanyaannya jadi ya. Pertanyaan saya jadi ini anak zaman now tapi kok seperti itu. Kalau dia gambar bunga atau apa mungkin masih saya enggak ini kan anak-anak 5 tahun, 6 tahun kok sudah seperti itu. Iya, itu artinya apa? Ya mirip kayak kita dulu di doktrin. Ya, hasil pendidikan doktrinasi. Enggak boleh polanya ya gambar pemandangan yang benar ya kayak gitu. Ya, itu masuk ke bawah sadar. Gitu ya Bu ya, kasihan ya. Ya Ibu yang harus banyak nyemangatin muridnya Ibu ya. Bahwa ada kok cara-cara di luar sana yang lebih menyenangkan, lebih happy gitu ya Bu ya, disemangatin Bu, kasihan gambar itu. Karena gunung, seorang anak 6 tahun, 7 tahun gambar gunung, tahu nggak sih apa artinya gunung? Ayo. Sekarang liatin ya, kalau sahabat nih, ini kalau ada guru di sini, ini Bunda sering ngamatin murid-murid sekolah TK, SD. Gunung itu adalah representasi orang tua. Ya. Nah, kalau gambar gunung, kalau gambarnya cuma 1 gunung, itu kebanyakan digambar oleh anak-anak dari single parent. Itu, ya. Nah, kalau gambar gunung 2, sisi yang kiri itu sisi ibu. Jadi kan tadi kan gambar begini ya. Berarti sisi kiri tadi persis tadi gambar hati. Sisi kiri sisi orang tua ibu. Kalau sisi kanan itu sisi ayah. Lihat, kalau gunungnya itu setara, berarti ayah dan ibu itu kompak. Tapi kalau mana salah satu gunung lebih tinggi, misalnya di sisi kanan lebih tinggi, itu berarti ayahnya terlalu dominan. Ya, gitu. Nah, cara bacanya gitu. Jadi gambar gunung pun ada artinya, Bu. Burungnya ditaruh di mana, mataharinya taruh di mana, sawahnya di mana, Pak Taninya di mana, Pak Taninya lagi ngapain, ada artinya semua dalam psikogenesis. Gitu. Ya mungkin nanti kalau psikogenesis, kalau rekomendasi Bunda sih sebaiknya psikolog ya yang mempelajari untuk penerjemahannya. Karena kalau kita kan di psikologi kan ada materi grafis ya, psikologi grafis ya, PD4 ya kalau di kurikulum baru ya. Kalau di kurikulum lama Bunda namanya apa sih? Lupa itu. Nah, itu kita belajar arti-arti pertanda grafisnya. Tapi kalau awam gimana? Kalau awam bisa, cuman mungkin agak memang harus ini ya, harus lebih belajar ekstra gitu ya. Ayo deh sini siapa teman-teman psikolog, yuk belajar yuk psikogenesis, asik loh, seru loh untuk bedah pasien loh. Gitu. Jadi ketahuan Aku jadi semua. tertarik deh, Bun. Siapa? Aku jadi tertarik ya Nabi Nyamin, Bun. Karena memang kan aku sekarang lagi mau lagi selesaikan S1 PAUD, pendidikan anak usia dini. Oke. Iya. Iya, Nah, ayo. itu setelah saya mengikuti fase-fase terakhir itu kemarin hipnoterapi, saya tertarik juga deh kayaknya mau lanjut S2 dengan yang mudah-mudahan dijabah sama Allah doanya. Ya, amin. Ya, insya Allah. Kalau itu untuk kebaikan pasti ada jalannya. Allah, ya. Ini yang Bun daftarnya yang tadi di web ini ya, yang di kolom chat ya. Iya, www.bundanunki.com ya, itu ada di chat udah ya. Oke. Sama-sama. Apakah ini tuh bisa dipelajari oleh, misalnya kayak saya kan saya bukan backgroundnya bukan psikolog, apakah bisa dipelajari oleh orang awam misalnya yang bukan psikolog dulunya? Bisa. Silahkan, welcome Kak. Ini welcome. Jadi nanti kalau pelatihan psikogenesis itu ada basic 1, itu yang dibedah kita dulu. Gitu kan. Oh, cara instruksinya gimana, cara bacanya gimana. Kemudian ada di level 2. Level 2 itu level kedua itu kita belajar interpretasi. Nah, interpretasi itu yang mungkin nanti agak challenging karena kan kita belajar konsep-konsep dari psikologi dan grafis itu sendiri, gimana proses perekaman dari bawah sadar itu bagaimana. Nah, itu di situ. Gitu. Nanti sesi ketiga nanti kan untuk pendidikan TFT-nya, untuk trainernya. Gitu ya rencananya Bunda. Menarik sekali. Jadi nanti sampai level 3 tuh boleh untuk semua, maksudnya nggak harus background psikologi aja gitu ya? Enggak sih. Kalau kemarin ngobrol sama Mbak Ulfa sih
Ulfah gimana gitu, khusus psikolog aja nggak nanti kalau untuk interpretasi? Nggak usah Mbak, nggak apa-apa katanya gitu. Bisa kok katanya, iya bisa katanya. Cuman kalau Anda punya background psikologi itu jauh lebih membantu. Karena apa? Kan jadi lebih paham. Jadi lebih paham proses-proses emosi seseorang, pelepasannya. Oh ya, ada metode yang nanti yang ketiga juga itu adalah proses pemulihannya. Nah, itu pemulihan itu nanti levelnya lain lagi. Karena kan setelah kita menginterpretasi ini pasien mau diapain, kan gitu pasti. Benar nggak? Ya kan? Nah, itu nanti di level 3-nya lagi. Ya, jadi bukan level TFT-nya. Ke TFT kan hanya ngajarin menginterpretasi, tapi pemulihannya kan ada. Nah, di situ nanti diajarin teknik-teknik pemulihannya seperti apa gitu. Itu diajarin nanti. Di situ nanti ada teknik seperti psikodrama, grafo healing, ada empty chair, ada role play itu. Kemudian ada kita jadi itu dicampur dari berbagai metode. Ada metode nanti new scenario apa itu macam-macam di situ. Teknik-tekniknya itu bagaimana itu. Tapi sebenarnya ini bukan suatu keharusan karena ketika sahabat sudah menguasai, misalnya saya udah tahu NLP, saya tahu hipno, ya bisa dipakai. Kan udah tahu kuncinya di mana, ya kan? Udah tinggal proses pemulihannya aja. Jadi itu nggak ada kewajiban sih untuk sesi 3-nya. Kalau mau lanjut untuk teknik pemulihannya, ya. Ini bisa untuk ini nggak grup konseling gitu, Bun? Saya lagi mikir kayaknya perlu nih kita bikin, kan memang kita juga pernah ngadain ini ya peer counselor kemarin ya, sempat pelatihan. Nah terus kalau misalnya cuma kalau konseling itu kan satu banding satu, maksudnya satu konselor satu klien gitu ya. Tapi itu jadi makan waktu gitu. Sementara mungkin banyak orang yang butuh kan konseling. Kalau misalnya dijadikan grup konseling bisa nggak tuh, Bun? Bisa, sangat bisa. Kalau Bunda ngajarnya biasanya dalam grup kecil. Jadi misalnya kita berempat dipegang oleh satu terapis atau satu psikogenesis terapisnya, ya. Jadi nanti dikasih instruksinya bareng, kerjanya bareng. Tapi nanti untuk interpretasi analisisnya satu kelompok nanti dipegang, dihandling oleh satu terapis gitu. Jadi nanti dia yang akan konselornya ya, yang akan ngasih tahu, ngebimbing ini artinya apa, seperti apa gitu, Bu. Malah lebih cepat prosesnya. Karena di antara mereka kan bisa saling sharing nanti. Gitu. Apalagi kalau Bunda rekomen kalau suami istri yang ikut. Itu dahsyat banget, Bu. Kalau ikut pasutri, kan terutama yang suka berantem ya, pasangan suka berantem. Jadi ngerti, ternyata suami saya itu dibesarkan dari keluarga yang seperti ini, lukanya seperti ini. Suami juga jadi paham istrinya tuh seperti apa. Biasanya itu, Bu, saling ketawa-ketiwi, Bu, ketahuan boroknya semua. Suami aku dulu ternyata bapaknya gini, pantesan suami saya sekarang kayak gini. Ya, gitu. Seru, Bu, itu pasutri. Bahkan direkomendasi, Bu, banyak klien-klien Bunda yang murid-murid Bunda juga ikut kelas psikogenesis merekomendasikan, coba ya Mbak Nungki sebelum saya itu nikah harusnya ikut psikogenesis katanya. Jadi tahu tuh karakter pasangan saya, pacar saya kayak apa gitu kan, biar gak kaget waktu nikah. Kalau udah kasep gimana gitu kan. Iya Bu, jadi kebaca Bu. Terus keluarga juga Bu, Bunda rekomendasi satu keluarga nih, Bapak, Ibu, anak di psikogenesis Bu. Itu di situ Bu, kebuka Bu. Ibunya baru nyadar, ya Allah, ternyata anak saya ngerekam saya gitu ya. Bapaknya juga baru, ya Allah, gitu ya. Karena kan kita mikir anak kita didiknya seperti ini. Ternyata versi anak enggak. Versi anak beda. Itu kan akhirnya kan jadi ngebuka, oh iya ya, ternyata anak saya kayak gini, ternyata anak saya tuh marah karena gini. Hal-hal kecil Bu yang kita pikir nggak impact ke anak, ternyata impact loh. Misalnya pernah main bola dilarang sama ibunya, itu ternyata bekas Bu. Makanya kenapa dia nggak mau main bola lagi? Cuman gara-gara gitu Bu, gara-gara mau main bola hujan. Ibunya khawatir baru sembuh sakit, jangan main gitu aja tuh, bisa mutung Bu anaknya nggak main bola lagi. Gitu ya, padahal sudah ditawarin sekolah bola, udah mahal-mahal biayanya. Hal-hal kecil gitu loh Bu, kita nggak sadar Bu. Gitu. Atau pernah dapat nilai jelek, terus kemudian kita lagi capek, terus kita kesel, udah dikursusin, capek-capek ya, udah mahal, nilainya jeblok matematikanya. Udah, akhirnya anak tuh benci matematika. Ya Allah Bu, itu bongkar Bu dari hal-hal sederhana begitu ya. Gitu.
Oke, ini Bunda abisin aja pertanyaan. Ada yang untuk anxiety, bisa, anxiety, sangat-sangat bisa. Apalagi untuk kasus-kasus yang kita nggak pernah tahu kenapa, nggak dapat problem solving, itu bisa jadi problemnya ada di bawah sadar, ngancingnya di bawah sadar, gitu ya, gitu. Ini pertanyaan ini Bunda, bagaimana mendeteksi secara dini adanya gangguan dalam psikogenesis dan adakah batasan usia untuk terapi gangguan psikogenesis? Psikogenesis itu bukan gangguan. Psikogenesis itu cara untuk mendeteksi apakah kita ada masalah. Itu bukan gangguan psikogenesis, dia hanya tools. Sama seperti tools tes grafis gitu ya. Gitu. Dia hanya tools aja. Terus apa pertanyaannya tadi Bu Alien? Dan adakah batasan usia untuk terapi gangguan psikogenesis? Enggak ada sih, psikogenesis itu kan cuma Dari umur gambar kecil ya, ya cuman kalau Mbak selama anak itu udah bisa Ulfa, gambar, udah bisa ya. iya. Mbak Ulfa sebagai psikolog anak itu sering pakai psikogenesis untuk anak-anak gitu, TK gitu sering. Ya Bunda juga sering pakai juga untuk anak-anak, tapi gambarnya tentu instruksinya tidak 10 gambar ya gitu. Karena anak-anak itu kan rentang konsentrasinya terbatas. Jadi biasanya kita fokuskan dulu apa yang mau kita potret dari anak. Jadi kita hanya per satu-satu klasternya aja. Jadi nggak semuanya dipotret gitu ya. Ya. Di sini ada lagi Bun. Bun mau tanya bagaimana cara menghapus memori di masa lalu yang kadang suka muncul dan ingin menjalankan alam sadar sesuai dengan keinginan. Gini, memori pengalaman yang pahit di masa lalu kagak bisa dibuang. Kalau Anda datang ke hipnosis, buang dong bahwa saya pernah terluka, bahwa saya pernah disakitin, karena gara-gara saya tersakiti, saya jadi nggak bisa kerja. Karena apa? Karena mantan saya di kantor yang sama. Gitu. Ya, kagak bisa. Memori kita, pengalaman kita itu nggak bisa dibuang. Dia bagian perjalanan hidup kita. Yang bisa kita lakukan adalah membangun sebuah makna baru supaya makna lama yang tersimpan atau pengalaman tersebut tidak mengganggu lagi. Prinsip dari mesin bawah sadar adalah kalau Anda merasa terganggu, mesin itu bekerja. Untuk apa? Ngelindungin. Jadi sakit kan sama mantannya kerja di kantor yang sama. Selama Anda masih tersakiti, bawah sadar akan berupaya untuk membuat Anda terluka setiap kali ketemu dia. Gitu. Tapi kalau Anda bisa berdamai, bisa melihat sisi yang positif, ya, Anda bisa rilis, ya ketemu mantan juga ya nggak apa-apa. Nyantai aja, ya sudah, itu cerita lama, saya sudah tutup buku, sudah move on, so what? Ya kan? Gitu. Jadi jangan harap ya, itu dibuang. Justru kalau ada hipnoterapis, ini kata guru hipno Bunda yang dari Australia itu. Kalau ada hipnoterapis yang bilang bisa membuang memori Anda, hati-hati. Tuh. Bahaya. Mengapa? Karena Allah menciptakan semua pengalaman kejadian itu kan pasti ada suatu tujuan. Biar apa? Biar kita belajar. Tiba-tiba sama hipnoterapis Anda itu diblok. Mengakibatkan Anda tidak bisa belajar. Apa yang terjadi? Anda akan selalu mengulangi pengalaman pahit yang sama lagi terus-menerus. Kenapa? Nggak ada memorinya kan? Bahwa Anda pernah terluka, nggak ada proses belajarnya. Serius. Di Bunda ada klien di LPSK. Dia itu anak SMP dan dia di-rape oleh teman satu kelasnya. Jadi ceritanya waktu itu sekolah, pulang, mereka masih di situ, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya teman-temannya satu kelas itu nge-rape dia sampai hamil. Ada berapa pelakunya? 10 apa belasan lah. Anak laki-laki di kelasnya itu. Nah, si anak kan belendung. Teman-temannya kan takut kalau ketahuan. Jadi ceritanya pacarnya yang memulai ngebujuk dia, kemudian manggil teman-temannya untuk yang ngenikmatin dia di kelas itu gitu. Katanya sih, ya saya nggak tahu gimana ceritanya ya, kenapa kok pacarnya tega banget ngajak teman-temannya untuk garap dia di situ, tapi intinya gini, kemudian pacarnya merencanakan untuk bunuh dia. Jadi dia ditabrak, terus kemudian gandungannya gugur, dia selamat walaupun sempat koma. Ya, apa yang terjadi? Dia nggak nyadar kalau dia pernah memorinya ya, jadi dibikin itu area memorinya itu nggak inget bahwa dia pernah hamil, dia pernah di-rape. Gitu. Apa yang terjadi setelah itu? Maaf nih,
Yang namanya hubungan seksual nggak selamanya itu sakit. Apalagi kalau si perempuan ini dari awal sudah aktif secara seksual. Ya, nikmat kan? Dilalahnya, rekaman dia pernah di rape itu dia nggak inget. Dia tuh selalu ingetnya gini, itu pacar saya, kenapa dia di penjara? Saya mau jenguk dong, gitu. Ya ibunya pasti dong nggak bisa jawab kan, gitu. Kan dia nggak inget, hilang. Tapi memori bahwa dia pernah aktif secara seksual dan seksual itu nikmat itu masih ada. Apa dampaknya? Kalau ngelihat cowok, dia bisa bilang begini, cowok godain kita dong, ayo. Mau diapain itu kalau kayak gitu? Ya, susah banget untuk mengedukasi, nak, nggak boleh, nak, kamu itu pernah gini-gini, nggak bisa. Karena itu tadi efek. Sekarang kebayang nggak kamu di hipnoterapi memorinya yang sakit itu biar hilang? Ya, makanya Bunda nggak pernah setuju hipnoterapi untuk menghilangkan memori. No, kita harus belajar. Sesakit apapun pengalaman itu sudah takdir, qadarullah. Allah sudah takdirkan itu terjadi pada kita. Yang kita harus lakukan adalah membangun makna. Supaya apa? Pengalaman itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di saat ini dan di masa depan. Itu ya. Nah, terus ada yang nanya, Bunda bagaimana nyikapin mantan yang masih beri luka? Udah diblokir chatnya, jadi nggak bisa berkomunikasi dengan anak. Nah, gini. Coba lihat dari sisi ketiga. Biasanya kalau kita bisa melihat dari pandangan ketiga, kita lebih bisa menjadi orang yang bijak. Kalau kita lihat dari versi kita pasti maunya marah. Ini gimana sih mantan, kurang ajar banget gitu kan. Tapi coba lihat dari sisi ketiga. Mungkin suami juga nggak terima dengan perpisahan itu. Ya, atau suami merasa bahwa seharusnya nggak boleh ada perpisahan, atau dia nggak tahu harus marah sama siapa. Jadi kita yang diteror, gitu ya. Nah, jadi sarannya gimana? Kalau Bunda sih percaya bahwa semua ada pelajaran, ada maksudnya. Ketika suami mantan masih menteror, ya, coba berdoa minta sama Allah petunjuk, ya Allah, ini kok masih ada terjadi. Karena apa? Kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Benar nggak? Coba lihat dari sikap kita. Mungkin sikap kita nggak bisa tegas sama mantan barangkali. Atau mungkin batin kita masih marah, masih nggak terima juga. Jadi suami cerita, mantan cerita dikit, kita langsung sensi, ngeluarin kata-kata yang nggak enak. Ya kan? Tapi ada juga dalam hidup yang memang kurang ajar juga ada. Orang kurang ajar juga ada. Sehingga kita harus fight. Coba minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, dengan aku ditakdirkan peristiwa ini, apa yang kau hendakin ya Allah dengan peristiwa ini? Apakah aku harus berjuang? Apa aku harus memperbaiki hatiku, memaafkan itu, menerima, atau bagaimana? Gitu ya. Lebih gampangnya konsul ke psikolog. Ada Mbak Sinta tuh kalau di Lampung. Ada siapa lagi di sini? Banyak kok teman-teman psikolog di sini ya. Ya, kalau butuh teman, butuh ahli ya untuk bicara, mencari solusi. Oke, gitu deh. Udah jam 12 nih. Ada Safrina Dewi tuh Bunda nanya dari Aceh. Cara menghadapi karakter anak yang lebih keras dari ortunya. Hingga saat minta sesuatu kalau tidak diberi suka mukul orang tuanya. Anaknya suka tantrum. Ini umur berapa? Kok tantrum nih umur berapa? Balita masih? Anaknya ada kelas 6 sama SMP Bunda, yang sekitaran usia kelas 3 SMP. Maaf Bunda, ini lagi kelas 3, kelas 6 dan kelas 3 SMP masih tantrum. Serius? Itu berarti punya problem personality loh kalau bilang tantrum. Itulah Bunda, ini saya lihat anak saudara gitu. Dia kan saat diajak misalnya orang tuanya lebaran, saya ke rumah teman kerja, itu kadang-kadang buat malu, nggak bisa diatur. Sering buat rusuh tuh di rumah teman rekan kerja mamanya misalnya. Kadang-kadang kalau minta sesuatu nggak mau, misal minta dibeliin HP itu mau mukul-mukul sama nendang. Itu gimana ya Bunda? Kasih Bunda. Ya dicek dulu Bu, ini kenapa anaknya sangat ngotot, apakah memang anaknya ini karena pergaulan teman, ya kan? Banyaklah sebabnya gitu, kenapa anak
anak itu suka membantah ya, atau tidak bisa diatur oleh orang tua gitu. Jadi Bunda nggak bisa bilang secara simpel harus bagaimana. Coba deh orang tuanya refleksi dulu ya, bagaimana cara dia mendidik. Atau bisa juga tanpa kita sadari orang tua juga memberi contoh dengan perilaku yang kasar juga. Bahwa kalau anak itu ada kemauannya, maksudnya gini, orang tua kalau punya sesuatu dia juga keras. Makanya anak juga belajar. Kalau saya meminta sesuatu juga harus ngotot, harus keras, baru orang tua saya itu peduli atau dikasih gitu. Atau anak kita sebenarnya baik, dia nurut, tapi karena pergaulannya dia jadi begitu. Nah, kalau kayak gitu, lain lagi solusinya. Kenapa? Karena anak-anak yang dia itu punya harga diri yang baik, yang bagus, biasanya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang. Anak-anak yang bahagia, merasa berharga, ya, nggak mudah dipengaruhi orang-orang. Bahkan mereka nggak mau merusak dirinya sendiri, walaupun mereka berada di lingkungan yang buruk. Ya, jadi ini terkait dengan konsep self esteem. Jadi kalau sahabat di sini anaknya itu terkena pengaruh buruk, bagaimana caranya? Kembalikan dulu anaknya sebagai anak yang memiliki harga diri yang baik. Ya, ada tekniknya tuh. Bagaimana anak dideketi, dipuji, ya. Bagaimana caranya supaya itu bisa nguatin anak, supaya anak itu bisa melawan teman-temannya. Kalaupun tidak bisa, ya bagaimana caranya lah dipikirkan supaya anak itu bisa mengatasi teman-temannya. Nah, itu tentu butuh diskusi, ya. Itu butuh pengetahuan yang baik tentang anak itu sendiri. Ya. Bunda, berarti anak-anak itu tidak semua keinginannya itu kita turutin ya, Bunda. Mungkin dari sejak kecil dia semuanya dikasih, jadi ngotot. Iya, bisa ada. Klien Bunda ada yang kayak gitu. Ya, jadi kalau anak itu minta, prinsip orang tua, ya sepanjang saya bisa, Bu, kenapa nggak dikasih? Kasih. Jadi ketika anak itu sudah terbiasa dikasih, tiba-tiba ditolak, marah dong. Apalagi kalau kita sebagai orang tua tidak pernah mendidik, ngasih tahu bagaimana mengapa suatu permintaan anak itu diberikan. Jadi anak minta, kasih aja, kasih aja. Ya udah, anak akhirnya terbiasa meminta tapi tidak pernah berpikir, kenapa kok orang tua saya ini izinkan kasih, tapi kenapa yang sana nggak diizinkan? Nah, tidak ada diskusi juga, tidak ada komunikasi, ya sudah. Akhirnya anaknya nggak terima kan ketika itu dilarang. Ya. Wah, di sini ada Mbak Siti Maria Ulfa. Halo sayangku, ini nih Mbak Ulfa nih. Nih, psikolog anak timnya Bunda yang ribut dari dulu. Mbak Nungki, ayo buka kelas psikogenesis. Say, ini karena kamu, Say. Halo, Assalamualaikum Mbak Nungki. Waalaikumsalam, makasih ya, nyemangati terus. Ya. Iya. Maaf ya, videonya nggak bisa keluar punya saya. Ya, nggak apa-apa sayang. Iya, makasih ya Mbak Ulfa ya. Moga-moga nanti kita Ya, bisa Mbak jalan Nungki. kelasnya, bantuin ya, Say. Ya. Kelasnya ya. Insya Allah. Ya. Oke, ini kalau Mbak Ulfa ini psikolog khusus anak. Lebih cocok Bu Ulfa yang ngejawab sebenarnya. Ini kapan-kapan Bu Ulfa tuh yang jadi pemateri. Oh, boleh tuh. Kapan-kapan. Iya. Hikari. Oke, Ya, udah nih ini jam sudah 12 jam lewat 12 loh. ya. Iya, udah waktunya makan siang ya. Iya, kita sudahi dulu ya. Masya Allah. Bunda ngucapin mohon maaf ya kalau ada salah ya. Iya. Mohon dibukakan pintu maaf. Moga-moga nanti sama-sama. kita bisa silaturahim lagi. Terima Amin. kasih Amin ya buat Rabbal Hikari Alamin. dan buat sahabat semua ya, Ya. sudah membersamai Ya. 2 jam ini. Ya. Iya, terima kasih sekali Bunda. Jazakallahu khair. Iya, Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa Dan kafaratul doa majelis. kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atubu ilaih, walhamdulillah. Jazakallahu khair Bunda.